Sepulang dinas luar kota, di perempatan lampu merah aku syok melihat anakku di jalanan sambil menggendong boneka kesayangannya. Ternyata selama ini, pagi di Jakarta selalu terasa seperti lomba yang dimulai tanpa aba-aba. Jam dinding di kamar Angelika baru saja menunjukkan pukul 5 lewat sedikit ketika layar ponselnya sudah dipenuhi notifikasi. Daftar pesanan yang masuk semalaman, pesan dari tim produksi, reminder rapat dengan investor, dan satu chat yang paling ia cari-cari, foto Michelle yang semalam ia minta dari rumah. Angelika menatap cermin sambil mengikat rambutnya rapi. Wajahnya tetap cantik, tapi ada garis lelah yang tak bisa ditutupi sepenuhnya. Sekalipun ia punya akses ke skincare terbaik dari brand yang ia bangun sendiri. Di sisi meja rias, ada bingkai foto kecil. Michelle tersenyum dengan seragam SD, memeluk boneka kesayangannya. Bentar lagi ibu pulang lebih cepat. Gumam Angelika pada foto itu, seperti bicara pada Michelle yang nyata. Suara langkah kecil terdengar dari arah ruang tengah. Michelle sudah bangun lebih dulu. Anak perempuan 8 tahun itu selalu begitu. Tidak rewel, tidak minta dibujuk. Seolah sejak dini ia belajar mengerti bahwa orang-orang dewasa punya kesibukan yang tidak boleh diganggu. Michelle muncul di ambang pintu kamar, sudah mengenakan seragam, tas punggung kecilnya tersampir. Dan, seperti biasa, boneka kesayangannya diselipkan di lengan. "Ibu udah mau berangkat?" tanya Michelle pelan. Angelika menoleh cepat. Hatinya menghangat sekaligus tercekat. Ia mendekat, berjongkok agar sejajar dengan wajah Michelle. "Iya, sayang. Ibu ada rapat pagi ini." Angelika merapikan kerah seragam Michelle. "Nanti pulang sekolah, kamu langsung makan ya. Jangan lupa PR-nya." Michelle mengangguk, lalu menatap Angelika dengan mata besar yang seperti menyimpan rindu tapi tak berani memintanya. "Kapan ibu libur?" tanyanya lagi, lebih lirih. Angelika menahan napas. Pertanyaan itu sederhana, tapi sering terasa seperti tuduhan tanpa kata-kata. Ia mengelus pipi Michelle. "Nanti kalau ibu selesai urusan yang di luar kota itu, ibu janji, kita jalan berdua. Kamu mau kemana?" Michelle tampak ragu sejenak, lalu senyumnya muncul. "Mau ke toko buku, sama makan es krim." "Deal." Angelika mengecup kening Michelle. "Sekarang sarapan dulu." Michelle berbalik menuju meja makan. Di sana sudah ada Bu Lydia, ibu dari Excel, duduk dengan posisi santai seperti ratu di singgasananya. Baju rumahnya terlihat rapi, rambutnya disanggul, dan wangi parfumnya semerbak. Parfum mahal, yang sering membuat Angelika bertanya dalam hati, dari mana Bu Lydia mendapatkan uang untuk semua itu. Namun wajah Bu Lydia menampilkan senyum paling manis begitu Angelika keluar dari kamar. "Pagi, Angelika." Suaranya lembut dan hangat. "Aku udah siapkan roti. Michelle juga udah kubangunin. Kamu nggak usah khawatir." Angelika tersenyum, lega. Setidaknya ada orang dewasa di rumah saat ia dan Excel sama-sama tidak bisa selalu ada. "Makasih ya, Bu," ucap Angelika tulus. "Aku benar-benar kebantu." Bu Lydia melambaikan tangan kecil, seolah-olah semua ini ringan baginya. "Ah, cucu sendiri ini. Masa sih repot?" katanya. Michelle duduk diam. Ia mengunyah roti perlahan, mata sesekali melirik ke Bu Lydia lalu cepat-cepat kembali menunduk. Angelika tidak menangkap perubahan itu. Pikirannya sudah melayang pada jadwal kantor. Setelah memastikan Michelle sarapan dan mencium pipinya lagi, Angelika mengambil tas kerja, lalu bersiap berangkat. Di depan pintu, ia sempat menoleh, kebiasaan yang selalu ia lakukan sejak Michelle mulai sekolah. "Michelle," panggil Angelika. Michelle berdiri cepat. "Iya, Bu." "Kalau ada apa-apa, telepon ibu ya." Michelle mengangguk, lalu tersenyum kecil. "Iya, Bu." Bu Lydia juga tersenyum, ikut menambahkan, "Tenang aja, Angelika. Aku ada di sini."
Dan Angelika percaya itu. Di luar rumah, dunia Angelika adalah dunia yang berlari. Kantor brand skincare miliknya bukan sekadar ruangan dengan meja dan komputer. Itu seperti markas besar. Ada ruang pengembangan formula, ruang pengepakan, tim marketing yang setiap hari memikirkan strategi baru, serta barisan kurir yang datang pergi membawa kardus-kardus pesanan. Nama brand itu semakin dikenal, penjualannya naik, dan Angelika mulai dipanggil banyak orang sebagai pengusaha hebat. Namun tak ada yang benar-benar tahu. Setiap kali orang memuji kesuksesannya, yang terlintas di kepalanya justru wajah Michelle yang sering ia tinggal. Bu Angelika, meeting investor jam 10 ya. Presentasi yang kemarin sudah direvisi, kata sekretarisnya saat Angelika masuk. Siap, jawabnya cepat. Produksi bed serum baru gimana? Sudah jalan, Bu. Tapi ada satu bahan baku yang terlambat datang. Angelika mengernyit. Cari alternatif supplier. Aku nggak mau ada keterlambatan pengiriman. Ia bergerak cepat dari satu masalah ke masalah lain. Seperti orang yang tahu kalau berhenti sebentar saja, semuanya bisa runtuh. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini nama yang muncul membuatnya refleks tersenyum. Excel. Angelika mengangkat panggilan itu sambil berjalan ke ruangannya. Halo, ucapnya. Suara Excel terdengar dari balik kebisingan stasiun. Hangat, meski lelah. Jel, kamu udah sampai kantor? Udah. Kamu mau berangkat dinas? Iya, sebentar lagi. Excel menghela napas. Michelle gimana pagi ini? Pertanyaan itu selalu jadi pertanyaan pertama Excel. Itu satu hal yang membuat Angelika tetap yakin, meski suaminya jarang pulang, Excel sayang pada keluarganya. Dia baik. Udah sarapan? Jawab Angelika. Aku sempat janji mau ajak dia ke toko buku. Terdengar tawa kecil Excel. Bagus. Nanti aku juga mau pulang, kalau jadwal ngasih. Angelika menggigit bibir. Ia ingin bilang, jangan cuma kalau jadwal ngasih. Tapi ia tahu pekerjaan Excel bukan pekerjaan yang bisa ditinggalkan seenaknya. Masinis kereta api memegang nyawa banyak orang. Kamu hati-hati ya, kata Angelika akhirnya. Kamu juga. Suara Excel melembut. Aku kangen. Angelika terdiam sepersekian detik. Kata, kangen, dari Excel selalu datang di saat yang salah. Di saat ia harus terlihat kuat, tegas, profesional. Tapi hatinya perempuan tetap bisa meleleh. Aku juga, jawab Angelika pelan. Mereka menutup telepon dengan cepat karena panggilan tugas. Namun setelahnya, Angelika masih menatap layar ponsel beberapa detik, lalu menghembuskan napas panjang. Kalau aku nggak kuat, siapa lagi yang jaga rumah ini? Sore hari, Michelle pulang sekolah. Di dalam rumah, Bu Lydia menyambut Michelle dengan senyum yang cukup manis bila dilihat orang. Tetangga yang kebetulan lewat bahkan sempat berkata, "Wah, Bu Lydia sayang cucu ya." Bu Lydia tertawa kecil. "Iya dong, namanya juga cucu kesayangan." Michelle menunduk, mengeratkan pelukannya pada boneka. Di kamar, Michelle mengganti seragam, kemudian duduk di lantai sambil membuka buku tugas. Tangannya kecil, gerakannya hati-hati, seperti takut membuat suara. Sesekali ia mengintip ke arah pintu, memastikan Bu Lydia tidak masuk. Jam 6 lewat, Bu Lydia terlihat sibuk berdandan. Rambutnya disisir, lipstik disapukan rapi. Ia mematut diri di depan cermin, lalu mengambil dompet tebal. Michelle memperhatikan dari jauh. "Nenek mau kemana?" tanya Michelle pelan. Bu Lydia menoleh. Senyum di wajahnya masih ada, tapi dinginnya mulai terasa. "Arisan," jawab Bu Lydia singkat. Michelle mengangguk, seperti mengerti. "Michelle di rumah aja?" "Ya di rumahlah." Bu Lydia menghela napas seolah repot. "Jangan bikin masalah. Jangan keluar." Michelle kembali menunduk. "Iya, Nek."
Bu Lydia keluar. Pintu ditutup. Rumah mendadak sunyi. Michelle duduk di sofa, memeluk bonekanya lebih erat. Ia menyalakan TV pelan, tapi matanya tak benar-benar menonton. Ia hanya menunggu, entah apa. Menunggu ibunya pulang, mungkin. Menunggu ayahnya pulang, kalau-kalau hari itu ayahnya dapat jadwal pulang. Namun malam itu, Angelika pulang seperti biasa, larut. Jam hampir 10 ketika mobil Angelika masuk ke halaman. Ia masuk dengan wajah lelah, membawa kantong kerja, masih berpakaian rapi, tapi langkahnya berat. "Michelle?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Bu Lydia muncul dari ruang tengah dengan langkah santai, masih memakai baju bagus, wajahnya segar seperti orang baru selesai bersenang-senang. "Dia udah tidur," kata Bu Lydia ringan. "Capek sekolah." Angelika mengangguk, berusaha tersenyum. "Ibu udah pulang dari arisan?" Bu Lydia tersenyum lebar. "Iya, tadi seru. Ini aku bawa sedikit kue." Angelika melihat kotak kue itu, tapi hatinya hanya tertuju pada kamar Michelle. Ia berjalan pelan ke kamar anaknya, membuka pintu pelan. Di sana, Michelle tidur meringkuk. Boneka kesayangannya dipeluk begitu erat. Seolah kalau dilepas, dunia akan runtuh. Angelika mendekat, menyingkap rambut Michelle dari dahi. Wajah anak itu pucat, ada jejak air mata kering di pipinya. Angelika membeku. "Michelle," bisiknya. Michelle tidak bangun. Napasnya teratur, tapi tubuhnya seperti menahan sesuatu bahkan dalam tidur. Angelika menelan ludah. Ia ingin bertanya, ingin mengguncang dunia agar menjawab, "Kenapa anakku tidur dengan wajah sesedih itu?" Namun kemudian ia menarik napas, mencoba berpikir logis. Mungkin Michelle hanya lelah. Mungkin ia dimarahi guru. Mungkin ia bertengkar dengan teman. Angelika menutup selimut Michelle, mengecup keningnya, lalu keluar pelan. Di ruang tengah, Bu Lydia sudah duduk santai sambil membuka ponsel. Jarinya lincah scrolling grup arisan. Sesekali ia tertawa kecil melihat sesuatu. Angelika menatapnya sekilas. Bu Lydia terlihat baik, terlihat normal, terlihat seperti nenek yang membantu. Dan lagi-lagi, Angelika memilih percaya. "Aku ada dinas luar kota 2 hari lusa, Bu," kata Angelika tiba-tiba, mencoba berbicara tenang. "Ada pertemuan penting sama distributor." Bu Lydia mengangkat alis, lalu tertawa kecil. "Ya bagus dong. Bisnis kamu makin besar." Matanya berkilat, entah bangga atau menghitung sesuatu. "Michelle di rumah sama aku aja. Kamu fokus aja kerja." Angelika menghela napas lega. "Makasih ya, Bu. Beneran." Bu Lydia mengangguk, senyum manis kembali muncul. "Sama-sama." Angelika masuk kamar, mandi cepat, lalu rebah. Ia menatap langit-langit kamar dalam gelap, tubuhnya lelah, tapi pikirannya belum benar-benar bisa tidur. Di sisi ranjang ada koper yang belum ia rapikan, koper untuk dinas luar kota. Di kepalanya, daftar tugas kerja berjejer. Namun di sela semua itu, ada perasaan asing yang mengganjal. Wajah Michelle yang tidur dengan air mata di pipi. Angelika memejamkan mata, mencoba menepisnya. "Aku cuma capek." Pagi berikutnya, Bu Lydia menerima telepon dari salah satu temannya di grup arisan. "Lid, nanti jadikan brunch?" Sinita bawa mobil baru katanya. Suara di seberang terdengar antusias. Bu Lydia tersenyum lebar. "Jadi dong. Aku juga baru beli sepatu, harus dipakai." Ia menutup telepon, lalu melirik ke arah ruang makan. Michelle sedang makan nasi goreng pelan-pelan. Anak itu diam, seperti biasa. Bu Lydia menatap Michelle beberapa detik, lalu mendengus pelan, suara yang terlalu kecil untuk dianggap kasar, tapi cukup untuk membuat Michelle menegang. "Cepat makannya," kata Bu Lydia. "Nanti telat." Michelle mempercepat kunyahannya. "Iya, Nek."
Bu Lydia berjalan ke dapur, mengambil dompet, lalu melihat ke arah Michelle lagi. Senyum yang tadi masih ada, perlahan lenyap. Bonekanya nggak usah dibawa ke meja makan terus, katanya datar. Kamu udah gede. Michelle memeluk bonekanya lebih erat, tapi ia tidak membantah. Ia hanya mengangguk kecil. Bu Lydia melengos, seolah muak pada hal kecil. Dan ketika Angelika berangkat kerja pagi itu, Bu Lydia kembali memakai senyum manisnya lagi, melambai pada menantunya seperti tak ada apa-apa. Tenang aja ya, Angelika, katanya lembut. Aku jaga Michelle. Angelika tersenyum. Iya, Bu. Mobil Angelika pergi. Suara mesin menghilang. Rumah seketika berubah suasana. Bu Lydia menutup pintu, pelan tapi tegas. Ia menoleh ke arah Michelle yang berdiri di ruang tengah dengan tas sekolah dan bonekanya. Beberapa detik, Bu Lydia hanya memandang. Lalu, seperti tirai yang ditarik, ekspresi Bu Lydia berubah. Wajahnya dingin, mata tak lagi hangat. Aduh, Bu Lydia mendesah. Suaranya pelan tapi tajam. Bocah ini. Michelle menelan ludah. Ia memeluk bonekanya lebih erat. Bu Lydia melanjutkan dengan nada kesal yang tak ia sembunyikan lagi. Bikin repot. Michelle membeku, tak berani menatap. Hari pertama dinas luar kota, Angelika mengira ia akan baik-baik saja. Ia memaksa dirinya percaya pada kalimat yang selalu ia ulangi sejak Michelle lahir. Aku kerja untuk masa depan Michelle. Kalimat itu seperti perban di atas luka bersalah. Menutup, tapi tidak benar-benar menyembuhkan. Di kamar hotel yang rapi dan dingin, Angelika duduk di tepi ranjang sambil menatap koper yang belum sepenuhnya dibuka. Tangannya memegang ponsel, layar menampilkan chat terakhir dari rumah. Bu Lydia, Michelle baik. Udah tidur. Tadi makan. Kamu fokus aja ya. Angelika mengembuskan napas, tapi dadanya tak terasa lega. Ia menatap jam, hampir 11 malam. Di luar jendela, lampu kota berkilau, tapi rasanya hampa. Ia menekan tombol panggilan. Sambungan berdering cukup lama sebelum akhirnya terangkat. Halo, Angelika? Suara Bu Lydia terdengar lembut, terlalu lembut. Bu, Michelle udah tidur? Udah. Kamu ini, khawatir mulu. Anak itu aman sama aku. Angelika menelan ludah. Aku cuma kangen. Bisa nggak aku dengar suaranya sebentar? Di ujung telepon terdengar helaan napas kecil, seolah permintaan itu merepotkan. Ya udah, sebentar. Ada bunyi langkah, bunyi pintu dibuka, lalu suara Bu Lydia kembali, lebih pelan. Michelle, bangun sebentar. Ibumu nelpon. Beberapa detik sunyi. Kemudian suara Michelle terdengar, serak dan pelan, seperti orang yang dipaksa bangun. Halo, Bu. Angelika langsung merasakan ada sesuatu yang mengiris. Suara itu, bukan suara Michelle yang biasanya ceria. Michelle, sayang, kamu kenapa? Lagi sakit? Enggak, Bu, jawab Michelle cepat, terlalu cepat. Michelle baik. Angelika memejamkan mata. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi ada suara lain yang terdengar samar. Bu Lydia mendekat, seperti mengawasi. Besok sekolah ya, kata Angelika menahan getar di suaranya. Jangan lupa sarapan. Kalau ada apa-apa, bilang ke ibu. Iya, Bu, Michelle menjawab lirih. Boneka kamu gimana? Kamu peluk nggak? Ada jeda singkat. Michelle seperti menoleh ke arah seseorang sebelum menjawab. Peluk, Bu. Michelle peluk. Bagus. Angelika tersenyum tipis, walau matanya panas. Ibu pulang besok lusa ya. Nanti kita ke toko buku. Ingat? Iya. Nada suara Michelle terdengar bukan bahagia, tapi lega karena percakapan hampir selesai. Angelika belum sempat mengatakan, Ibu sayang kamu, ketika Bu Lydia sudah merebut telepon. Udah ya,
Anaknya ngantuk. Kamu istirahat juga, kata Bu Lydia cepat. Sambungan putus. Angelika menatap layar ponselnya lama. Perasaan tidak enak itu kembali menguat. Seperti ada tangan dingin menekan dadanya. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir, mencoba memikirkan presentasi besok pagi. Tapi kepalanya terus kembali ke satu hal. Suara Michelle yang datar, serak, dan terlalu patuh. Kenapa dia terdengar seperti takut? Pertemuan dengan distributor berjalan lancar. Orang-orang memuji Angelika tentang inovasi formula, tentang brand yang naik pesat, tentang strategi marketing yang brilian. Angelika tersenyum, menjawab semua pertanyaan dengan percaya diri, seperti perempuan yang tidak punya celah. Namun di sela rapat, ketika semua orang menunduk pada dokumen, Angelika mencuri waktu membuka chat rumah. Angelika, Bu, Michelle udah makan siang? Lama tak dibalas. 10 menit. 15 menit. Baru setelah hampir setengah jam, balasan muncul. Bu Lydia, udah. Tenang aja. Hanya itu. Tanpa foto, tanpa detail. Padahal biasanya Bu Lydia suka mengirim foto Michelle saat makan, seolah ingin menunjukkan betapa baik ia mengurus cucu. Angelika merasa tengkuknya merinding. Ia mengetik lagi. Angelika, boleh kirim foto Michelle sebentar? Aku kangen. Balasan datang cepat, tapi aneh. Sebuah foto Michelle sedang duduk di sofa, memeluk boneka, tersenyum kecil. Tapi Angelika memicingkan mata. Ia mengingat baju itu. Itu baju yang Michelle pakai minggu lalu. Bahkan latarnya seperti foto lama. Ada detail kecil yang membuat Angelika yakin. Pita rambut Michelle yang merah itu sudah hilang beberapa hari lalu karena putus. Angelika menatap foto itu sampai dadanya sesak. Ini foto kapan? Tangannya gemetar, tapi rapat belum selesai. Ia menelan kecurigaannya bulat-bulat dan menaruh ponsel kembali, memaksa fokus. Namun hari itu terasa panjang. Seperti jam bergerak lebih lambat hanya untuk menyiksanya. Malam kedua, Angelika hampir tidak tidur. Ia menutup mata pun bayangan Michelle terus muncul. Senyum kecilnya, cara ia memeluk boneka, lalu suara seraknya saat telepon. Pagi hari ketiga, begitu acara dinas selesai, Angelika memutuskan pulang lebih cepat. Tak ada lagi alasan. Ia ingin memastikan dengan mata kepalanya sendiri. Bandara ramai. Orang-orang berdesakan, menyeret koper, mengejar waktu. Angelika berjalan cepat, menolak ajakan makan siang dari timnya. Aku langsung pulang, katanya singkat. Bu, besok ada agenda kantor. Ditunda. Angelika tidak memberi ruang diskusi. Aku urus sendiri. Begitu mendarat dan sampai di mobil, Angelika meminta sopir langsung menuju rumah. Jalanan macet. Langit sore Jakarta kelabu, seperti menahan hujan. Angelika duduk di kursi belakang, memeluk tas laptopnya, mencoba menenangkan diri. Sebentar lagi aku lihat Michelle. Sebentar lagi aku peluk dia. Mobil bergerak pelan, berhenti-berhenti. Lalu mereka memasuki ruas jalan yang familiar, rute yang sering ia lewati setiap pulang kantor. Di depan sana, lampu merah menyala. Barisan kendaraan mengular. Sopir menginjak rem. Angelika refleks melirik keluar jendela. Bukan karena ingin melihat apa-apa, tapi karena kepalanya penuh dan ia butuh distraksi. Namun distraksi itu berubah menjadi pukulan telak. Di antara kerumunan pengemis kecil yang berlarian dari satu mobil ke mobil lain, Angelika melihat sosok yang membuat seluruh darahnya seperti berhenti mengalir. Seorang anak perempuan kecil, rambutnya kusut, bajunya kebesaran dan kotor, sandal jepitnya sudah menipis. Di tangannya ada kantong plastik berisi receh. Dan di lengannya, boneka itu. Boneka yang selalu dipeluk Michelle. Boneka yang hanya Michelle yang punya. Angelika merasakan tubuhnya dingin seketika. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Anak itu mendekati mobil di sebelah,
menadahkan tangan kecil, lalu menunduk saat ditolak. Ia berjalan lagi, sedikit terpincang karena sandal sebelahnya hampir lepas. Angelika tidak perlu memastikan lagi. Jantungnya menggedor seperti ingin keluar. Itu, berhenti. Angelika memekik pada sopir. Kita memang lagi berhenti, Bu? Bukan. Maksud saya, turun. Saya mau turun. Sopir panik. Bu, ini lampu merah. Angelika sudah membuka pintu sebelum sopir sempat mencegah. Suara klakson meledak di belakang, orang-orang menoleh. Tapi Angelika tidak peduli. Ia turun, langkahnya gemetar, matanya hanya mengunci satu titik. Misel, teriaknya. Anak kecil itu membeku. Perlahan ia menoleh, seperti orang yang tidak percaya mendengar namanya dipanggil. Dan ketika mata mereka bertemu, Angelika merasa dadanya dihantam palu. Itu Misel. Wajahnya lebih tirus. Matanya sayu. Tapi itu Misel. Anak yang setiap pagi bertanya kapan ibunya libur. Anak yang selalu menahan rindu dengan patuh. Ibu? Suara Misel hampir tak terdengar. Bibirnya bergetar. Tangannya refleks memeluk boneka lebih erat. Seperti boneka itu satu-satunya tameng. Angelika berlari, memeluk Misel sekuat-kuatnya sampai Misel mengerang kecil. Ya Allah, Misel. Misel? Angelika meraba-raba kepala anaknya, punggungnya, lengannya, mencari luka, mencari tanda. Misel gemetar di pelukannya. Bukannya langsung menangis. Ia justru berbisik cepat, panik, seperti orang yang takut dimarahi. Ibu jangan marah. Misel nggak nakal. Misel cuma disuruh. Angelika menahan napas. Disuruh siapa? Misel menelan ludah. Ia melirik ke arah kerumunan, lalu menunduk. Nenek. Satu kata itu membuat pandangan Angelika berkunang. Suara klakson kembali membahana. Sopir Angelika turun, membantu menahan kerumunan dan membuka pintu mobil. Bu, masuk dulu. Di sini bahaya, kata sopir cepat. Angelika mengangguk kaku, merangkul Misel, membawanya ke mobil. Misel menunduk, tangan kecilnya tetap menempel pada boneka, seolah takut bonekanya direnggut. Begitu mobil bergerak, Angelika menatap Misel dari samping. Ia baru menyadari detail yang membuat air matanya langsung jatuh. Ada bekas memar-samar di lengan Misel, dan kulitnya tampak lebih kusam, seperti anak yang kurang makan. Misel, sejak kapan kamu di sana? Suara Angelika pecah. Misel memandang lantai mobil. Dari kemarin. Kenapa kamu nggak telepon ibu? Misel menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Nenek bilang, kalau Misel ngadu, ibu sama ayah bakal berantem, terus Misel dibuang. Kata, dibuang, membuat Angelika menggigil. Ia memeluk Misel lagi, lebih hati-hati. Dengar ya, sayang. Angelika memaksa suaranya tegas walau dadanya seperti robek. Ibu nggak akan buang Misel. Ibu yang salah karena jarang ada, tapi ibu di sini sekarang. Misel menangis kecil tanpa suara, seperti anak yang sudah terlalu sering dilarang menangis. Angelika mengusap pipinya. Kita pulang. Misel mengangguk, takut-takut. Nenek, marah nanti. Angelika menatap lurus ke depan. Biar. Hanya satu kata, tapi di dalamnya ada badai. Rumah terlihat sama dari luar. Pagar rapi, halaman bersih, suasana seolah normal. Tapi Angelika tidak lagi melihatnya sebagai rumah yang aman. Begitu mobil masuk, Bu Lydia sudah muncul di teras, seolah menunggu. Wajahnya langsung berubah kaget ketika melihat Misel turun dari mobil dengan baju kumal. Astaga! Bu Lydia menepuk dada. Misel, kamu dari mana? Nada suaranya dramatis, sempurna untuk sandiwara. Tetangga yang lewat bisa percaya Bu Lydia benar-benar panik. Angelika berdiri di samping Misel, memegang bahunya erat.
Dari mana? Angelika mengulang, suaranya datar. Butanya dari mana? Padahal Michelle mengemis di lampu merah. Bu Lydia membelalak. Mengemis? Angelika, kamu ngomong apa sih? Michelle, mengemis. Angelika mengucapkan setiap kata seperti menancapkan paku, sambil bawa boneka kesayangannya. Bu Lydia cepat-cepat menggeleng, memeluk udara, seolah dipukul fitnah. Itu bohong. Aku tadi cuma tinggal sebentar ke warung. Pas pulang, anaknya nggak ada. Aku cari-cari ke warung. Angelika menyipitkan mata. Warung mana sampai Michelle bisa ada di perempatan jauh? Bu Lydia tercekat sesaat, tapi ia cepat menemukan cara. Ya aku panik. Aku nggak kepikiran. Kamu ini, Angelika, jangan salahin aku terus. Kamu yang jarang di rumah. Kamu yang... Angelika mengangkat tangan, menghentikan. Jangan balikan. Michelle menempel pada sisi Angelika, seperti anak kecil yang merasa neneknya adalah ancaman. Itu saja sudah menjelaskan banyak. Bu Lydia melirik Michelle. Sekilas, tatapannya tajam. Bukan tatapan nenek sayang cucu. Tapi begitu matanya bertemu mata Angelika, senyum manisnya kembali muncul seperti saklar. Michelle, sini, sama nenek. Bu Lydia mencoba meraih tangan Michelle. Michelle tersentak mundur. Tubuhnya menegang. Jangan, Nek, Michelle berbisik. Bu Lydia menahan wajah, lalu tertawa kecil yang dibuat-buat. Ih, anak ini, dramatis. Angelika memeluk Michelle lebih erat. Michelle masuk kamar sama ibu. Angelika, Bu Lydia menahan, suaranya mulai tinggi. Kamu ini gimana sih? Aku udah susah payah. Angelika menoleh, matanya tajam. Bu, kalau benar Bu, susah payah, harusnya Michelle nggak ada di jalan. Bu Lydia terdiam. Hanya sebentar. Lalu ia menarik napas panjang, mengganti strategi. Kini ia memakai nada lembut dan sedih. Kamu nuduh aku macam-macam? Aku ini Ibu Excel. Aku juga capek. Aku nggak muda lagi. Tapi aku tetap bantu kamu. Suaranya mulai dibuat bergetar. Kok kamu tega? Angelika menatapnya tanpa goyah. Dalam hati, ia merasakan sesuatu retak. Retak yang selama ini ia tutup dengan rasa terima kasih. Ini bukan soal capek. Ini soal kejam. Angelika membawa Michelle masuk kamar tanpa menjawab. Di kamar, Angelika mengganti baju Michelle pelan-pelan. Michelle menurut, diam, seperti takut salah gerak. Angelika melihat kulit Michelle yang lebih kurus, tulang bahunya lebih menonjol. Ia mencium aroma matahari dan debu jalan yang menempel di rambut anaknya. Lapar enggak? Tanya Angelika lembut. Michelle mengangguk kecil, tapi matanya melirik ke pintu, cemas. Angelika berusaha menahan emosinya. Ia keluar kamar, membuatkan Michelle makanan cepat, nasi hangat dan telur dadar, sesuatu yang sederhana tapi aman. Bu Lydia masih duduk di ruang tengah, memegang ponsel, mengetik cepat di grup, mungkin menyiapkan narasi untuk dirinya sendiri, pikir Angelika. Angelika menaruh piring di depan Michelle dan duduk mengawasi. Michelle makan dengan lahap tapi pelan, seperti takut makan terlalu cepat. Setiap suap membuat Angelika ingin menangis. Setelah Michelle selesai, Angelika menyuruhnya mandi dan istirahat. Michelle masuk kamar, memeluk boneka, lalu duduk di ranjang tanpa berbaring, seperti anak yang tidak yakin ia boleh beristirahat. Angelika menutup pintu, lalu berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi di balik merah itu ada sesuatu yang baru, kemarahan yang dingin. Ia kembali ke ruang tengah. Bu Lydia menatapnya dan langsung memasang wajah lembut lagi. Kamu percaya sama anak kecil, Angelika? Bu Lydia bertanya seolah-olah ia bijak. Anak kecil suka ngarang kalau takut dimarahi.
Angelika mendekat perlahan. Bu. Iya. Kalau Bu benar-benar nggak salah, kenapa Bu kirim foto lama Michelle ke saya? Bu Lydia membeku sepersekian detik. Foto lama? Maksud kamu? Pita rambutnya udah putus sejak beberapa hari lalu. Angelika mengeluarkan ponsel, menunjukkan foto itu. Dan baju itu Michelle pakai minggu lalu. Bu kirim foto itu kemarin siang. Bilang Michelle, baik-baik saja. Bu Lydia menelan ludah. Matanya bergerak cepat, mencari alasan. Aku salah ambil foto. Keburu-buru. Angelika tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak hangat. Bu salah ambil foto. Tapi Bu nggak salah biarin cucu ada di jalan. Bu Lydia mendesis. Kamu ini nggak sopan ya, Angelika? Angelika mengangguk pelan, seperti menyetujui sesuatu di dalam dirinya. Iya, mungkin sekarang saya memang nggak sopan. Bu Lydia bangkit berdiri. Suara sandal rumahnya menghentak lantai. Jangan lupa kamu ngomong sama siapa. Angelika menatap lurus. Saya ngomong sama orang yang seharusnya melindungi Michelle. Tapi malah. Cukup. Bu Lydia membentak. Tapi cepat menurunkan suara ketika mendengar langkah dari kamar Michelle. Ia kembali memasang nada halus. Kamu capek, Jel. Istirahat aja. Jangan cari masalah. Angelika tidak menjawab. Ia berjalan kembali ke kamar Michelle. Michelle sudah setengah tertidur, tapi tangannya masih memeluk boneka. Angelika duduk di tepi ranjang, mengelus rambutnya. Michelle, bisiknya. Michelle membuka mata pelan. Ibu, kamu aman. Tidur ya. Angelika menahan air mata. Ibu di sini. Michelle mengangguk, lalu menutup mata lagi. Seolah kata, aman, itu sesuatu yang asing tapi ingin ia percaya. Angelika menunggu sampai napas Michelle stabil. Baru setelah itu, ia berdiri, mematikan lampu kamar, dan keluar pelan. Namun malam itu, Angelika tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar Michelle, membuka tas sekolah kecil yang tergeletak di pojok. Tas itu terasa lebih ringan dari seharusnya. Ia membuka resletingnya pelan. Di dalam, bukan hanya buku. Ada kantong plastik kecil berisi receh. Ada 2 lembar uang lusuh. Ada bungkus permen kosong. Ada juga selembar kertas terlipat yang terlihat seperti dirobek dari buku tulis. Angelika membuka kertas itu. Tulisan tangan Michelle kecil, miring, seperti ditulis terburu-buru. Setor ke nenek. Jangan bilang ibu. Di bawahnya ada tambahan yang membuat jantung Angelika jatuh ke lantai. Lampu merah dekat jembatan. Angelika menutup mulutnya dengan tangan. Matanya panas. Tangannya meraba dasar tas, dan menemukan sesuatu lagi. Ponsel kecil lama yang sudah lama ia kira rusak. Ponsel yang dulu ia berikan pada Michelle untuk darurat. Angelika menyalakannya. Baterainya tinggal sedikit, tapi masih hidup. Di folder rekaman suara, ada satu file terbaru. Tanggalnya, kemarin. Jari Angelika gemetar saat menekan tombol putar. Suara pertama yang muncul adalah suara Michelle yang terseduh. Lalu suara perempuan dewasa. Dingin, tajam, tanpa belas kasihan. Kalau kamu nggak bawa pulang uang, jangan balik. Boneka kamu juga aku buang. Ngerti? Angelika mematung. Itu suara Bu Lydia. Dan di detik itu, kemarahan Angelika tidak lagi seperti api kecil. Itu berubah menjadi kobaran yang siap membakar semua kebohongan. Angelika menutup ponsel itu pelan-pelan. Seolah kalau ia menutupnya terlalu keras, seluruh rumah akan runtuh. Rekaman suara masih berdengung di kepalanya. Kalau kamu nggak bawa pulang uang, jangan balik. Boneka kamu juga aku buang. Angelika memandangi Michelle yang tertidur meringkuk, masih memeluk boneka seperti pegangan terakhirnya. Anak itu terlihat begitu kecil, begitu rapuh, tetapi di balik matanya,
yang tadi sempat terbuka sebentar, Angelika melihat sesuatu yang membuatnya lebih nyeri daripada luka fisik, ketakutan yang sudah jadi kebiasaan. Malam itu Angelika tidak kembali ke kamar tidurnya. Ia duduk di kursi dekat ranjang Michelle sampai fajar, menahan diri agar tidak keluar dan meneriaki Bu Lydia saat itu juga. Ia ingin mengamuk, ingin menyeret Bu Lydia keluar rumah, memperdengarkan rekaman itu ke seluruh dunia, lalu bertanya, "Ibu macam apa yang tega?" Tapi setiap kali emosinya naik, Angelika melihat Michelle, dan sadar, kalau ia meledak sekarang, Michelle bisa tambah trauma. Michelle bisa mengira ia penyebab keluarga kacau, persis seperti ancaman Bu Lydia. Maka Angelika memilih cara yang paling sulit bagi orang yang marah. Diam dulu, lalu bergerak dengan rapi. Ketika azan subuh terdengar, Angelika mengusap wajahnya. Matanya panas, kepalanya berat, tapi ada satu keputusan yang tiba-tiba terasa jelas. Mulai hari ini, Michelle tidak boleh jauh dari pengawasannya. Dan Bu Lydia tidak boleh lagi punya ruang untuk bermain sandiwara. Pagi datang dengan suasana yang aneh. Bu Lydia keluar kamar dengan wajah segar, seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat bersenandung kecil sambil membuat kopi. "Pagi," sapa Bu Lydia saat melihat Angelika di ruang makan. Angelika menoleh, senyumnya tipis. "Pagi, Bu." Bu Lydia memperhatikan wajah Angelika. Ia seperti mencari tanda. Apakah menantunya sudah tahu? Apakah tadi malam Michelle mengadu? Apakah rencananya bocor? Namun Angelika tidak memberi apapun. Ia tampil seperti biasa. Rapi, tenang, profesional. Itu yang membuat Bu Lydia sedikit canggung. Tapi ia cepat memasang topeng. "Michelle mau sekolah enggak?" tanya Bu Lydia seperti nenek perhatian. "Nanti telat." Angelika menyahut lebih cepat dari Michelle. "Michelle libur dulu," kata Angelika datar. "Hari ini ikut aku." Alis Bu Lydia terangkat. "Ikut kamu? Lah, kamu kan kerja." "Aku atur," jawab Angelika singkat. Bu Lydia tertawa kecil, tapi nadanya tajam terselip. "Angelika, kamu jangan lebay. Anak itu kemarin kabur, sekarang kamu jadi paranoid." Angelika menatap Bu Lydia beberapa detik. "Tenang sekali, terlalu tenang. Lebih baik paranoid," kata Angelika pelan, "daripada ceroboh." Bu Lydia terkesiap seolah tersindir, lalu menyesap kopinya. "Nanti Excel tahu kamu bikin ribut begini. Gimana?" Bu Lydia melempar umpan. Angelika mengangguk perlahan. "Justru Excel harus tahu." Kalimat itu membuat tangan Bu Lydia yang memegang cangkir berhenti sepersekian detik. Untuk pertama kalinya, senyum manis Bu Lydia retak tipis. Michelle keluar dari kamar dengan seragam sekolah masih dipakai. Mungkin karena kebiasaan. Begitu melihat Angelika, Michelle langsung mendekat, memeluk pinggang ibunya tanpa kata-kata. "Michelle ikut ibu ya?" kata Angelika lembut sambil mengelus punggungnya. Michelle mengangguk, tapi matanya melirik ke arah Bu Lydia dengan takut. Cepat-cepat ia menunduk lagi. Bu Lydia menyandarkan tubuh di kursi, menatap mereka seperti menatap sesuatu yang mengganggu. "Ya udah kalau mau dibawa," kata Bu Lydia akhirnya, nadanya dibuat santai. "Tapi jangan salahkan aku kalau kerja kamu berantakan." Angelika hanya mengangguk. Ia tidak terpancing. Ia menyiapkan tas kecil untuk Michelle, lalu memasukkan boneka kesayangannya. Michelle langsung memeluk boneka itu erat-erat. Seolah kalau boneka itu hilang, semua keberaniannya ikut hilang. Sebelum keluar, Angelika sempat melirik Bu Lydia sekali lagi. "Bu," panggilnya. "Iya." Kunci kamar Michelle jangan dipegang Bu lagi. Bu Lydia memicingkan mata. "Kamu nuduh aku ngapain?" Angelika menahan napas. "Aku cuma bilang, jangan." Lalu Angelika membawa Michelle keluar, menutup pintu rumah tanpa memberi ruang debat. Di dalam mobil, Michelle duduk diam. Ia menatap jendela seperti menonton dunia lewat kaca, bukan bagian dari dunia itu.
Angelika berusaha bicara sepelan mungkin. Misel, ibu mau tanya. Kemarin kamu bilang nenek yang nyuruh. Sejak kapan? Misel menggigit bibir. Tangannya mengelus boneka, gerakan kecil yang berulang, tanda cemas. Jangan takut, kata Angelika cepat. Ibu nggak marah sama kamu. Ibu marah sama orang yang nyakitin kamu. Misel menelan ludah. Sejak ibu pergi dinas kemarin. Hanya kemarin. Misel diam lebih lama. Angelika tidak memaksa. Ia menahan diri, meski dadanya ingin meledak. Oke, kata Angelika akhirnya. Lembut, kita pelan-pelan aja. Misel mengangguk, tapi air matanya jatuh satu-satu, tanpa suara. Di kantor, Angelika melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia membatalkan agenda. Sekretarisnya sempat panik. Bu, jam 10 ada meeting. Jam 1 ada review campaign. Jam 3. Semua tunda, potong Angelika. Aku cuti mendadak hari ini. Bu, investor. Aku yang jelasin. Angelika menatap tegas. Ini penting. Tidak ada yang berani membantah. Angelika membawa Misel ke ruangannya. Ruangan yang biasanya steril dan penuh target. Hari itu ruangan itu berubah jadi tempat perlindungan sementara. Misel duduk di sofa kecil, memeluk boneka, memperhatikan sekeliling dengan mata hati-hati. Ia seperti takut merusak sesuatu. Angelika menaruh segelas susu di depan Misel. Minum ya. Misel mengangguk, meminum pelan. Angelika memandangi anaknya seperti memandangi seseorang yang baru ia sadari betapa rapuhnya. Sayang, kata Angelika, ibu mau kamu ngerti satu hal. Kalau ada orang jahat, itu bukan salah kamu. Kamu nggak perlu jaga perasaan orang jahat. Misel menatap Angelika, matanya basah. Tapi, nenek bilang, kalau Misel bikin ibu sama ayah berantem, Misel anak nakal. Angelika menahan napas. Tangannya mengepal di bawah meja. Ibu sama ayah nggak akan berantem karena kamu, kata Angelika tegas, suaranya menguat. Kalaupun ibu sama ayah harus bicara keras, itu karena orang dewasa salah, bukan karena Misel. Misel diam. Ia seperti ingin percaya, tapi ketakutannya lebih tua daripada umurnya. Saat itulah ponsel Angelika bergetar. Nama di layar, Excel. Angelika menatap layar itu beberapa detik, lalu mengangkat panggilan. Halo? Suara Angelika berusaha stabil. Jel. Suara Excel terdengar lelah, diiringi bunyi pengeras suara stasiun. Ibu nelpon aku tadi pagi. Jantung Angelika menegang. Dia bilang apa? Excel diam sebentar, seolah menimbang kata-kata. Dia bilang Misel kabur, kamu panik, kamu nuduh-nuduh ibu. Terus, ibu bilang kamu makin hari makin sombong karena bisnis. Angelika menutup mata. Tentu. Bu Lydia menyerang lebih dulu. Excel, kata Angelika pelan, aku pulang lebih cepat. Aku nemuin Misel mengemis di lampu merah. Di ujung sana sunyi. Apa? Suara Excel berubah. Aku juga punya rekaman suara, lanjut Angelika. Suaranya mulai bergetar. Yang jelas-jelas, ibumu mengancam Misel. Excel menarik napas keras. Jel, kamu yakin itu suara ibu? Angelika menahan sakit. Pertanyaan itu masuk akal, tapi tetap menyakitkan. Karena ia tidak sedang bicara soal barang hilang. Ia bicara soal anak mereka. Aku yakin, kata Angelika. Dan Misel takut sama Bu Lydia. Sel. Takut banget. Excel tidak langsung menjawab. Bunyi langkah orang-orang lewat terdengar di latar. Aku masih dinas, kata Excel akhirnya. Suaranya serak. Tapi aku pulang begitu bisa. Jel, jangan bikin tindakan gegabah dulu. Aku mau dengar semuanya. Angelika mengangguk. Walau Excel tidak bisa melihat. Aku juga nggak mau gegabah.
Makanya aku kumpulin bukti. Excel menghela napas. Ada rasa bersalah di suaranya. Aku minta maaf. Aku nggak tahu. Angelika menahan air mata. Yang penting sekarang kita tahu. Setelah telepon ditutup, Angelika menatap Michelle. Anak itu memandangnya dengan takut. Ayah marah sama Michelle? Tanya Michelle kecil. Angelika cepat-cepat menggeleng. Ayah nggak marah. Ayah cuma kaget. Michelle menunduk, memeluk boneka lebih erat. Dan Angelika kembali diingatkan. Ini bukan sekadar perang melawan bully dia. Ini juga perang melawan ketakutan yang sudah ditanamkan dalam diri Michelle. Siang itu, Angelika menjemput satu demi satu kepingan kebenaran. Ia menelepon wali kelas Michelle. Bu, saya Angelika, ibunya Michelle, kata Angelika, berusaha tenang. Di seberang, suara guru Michelle terdengar seperti sudah lama ingin bicara. Bu Angelika, saya sebenarnya sudah mau menghubungi dari minggu lalu, kata sang guru. Michelle akhir-akhir ini sering melamun. Bekal makannya sering kosong. Pernah juga dia kelihatan menyimpan roti di tas. Angelika menggigil. Menyimpan roti. Iya. Waktu saya tanya, dia bilang buat nanti. Jawab guru itu pelan. Dan, Bu, saya lihat ada bekas lebam kecil di lengannya seminggu lalu. Saya tanya, dia cuma bilang jatuh. Angelika menutup mulutnya. Dadanya sesak. Bu, lanjut guru itu, Michelle anak baik, tapi dia terlalu diam. Seolah takut salah. Angelika menelan ludah. Terima kasih Bu sudah jujur. Saya akan urus. Setelah itu, Angelika menghubungi satpam komplek. Ia meminta bicara baik-baik, tanpa drama. Pak, saya mau tanya, kata Angelika. Suaranya tetap sopan. Beberapa hari ini Michelle pernah keluar rumah sendirian. Satpam itu tampak ragu. Tapi Angelika menunjukkan keseriusan yang membuat orang cenderung jujur. Bu, kemarin sore saya lihat Michelle keluar sama seorang ibu, kata satpam hati-hati. Ibu. Angelika menahan napas. Ibu siapa? Satpam menggaruk kepala. Bukan bully dia. Orangnya beda. Kayak tukang ojek online. Atau, ya saya nggak yakin. Tapi Michelle kelihatan nurut. Angelika merasakan tengkuknya dingin. Ada orang lain yang terlibat. Berarti bully dia tidak sekadar lalai. Bully dia mungkin sengaja menyuruh orang mengantar Michelle. Angelika meminta satu hal lagi. Pak, ada CCTV di gerbang kan? Saya perlu rekamannya. Satpam mengangguk canggung. Ada, Bu. Tapi, harus izin pengelola. Angelika tersenyum tipis. Saya urus. Angelika pulang sebentar ke rumah untuk mengambil beberapa dokumen. Namun ia tidak masuk sendirian. Ia membawa Michelle, menempel padanya seperti bayangan. Bully dia sedang telepon di ruang tengah, tertawa-tawa kecil. Begitu melihat Angelika, tawanya berhenti. Kok balik? Tanya bully dia cepat. Ada yang ketinggalan, jawab Angelika singkat. Bully dia menyipitkan mata, lalu menatap Michelle. Tatapannya membuat Michelle spontan memeluk bonekanya dan bergerak lebih dekat ke Angelika. Bully dia tersenyum manis. Michelle, kamu udah makan? Michelle tidak menjawab. Ia menunduk. Angelika melihat momen itu, momen sederhana yang tidak bisa dipalsukan. Anak takut bukan karena sedang ngambek. Anak takut karena pernah diancam. Angelika mengambil map di kamar, lalu keluar lagi. Ia sengaja tidak meladeni bully dia lebih jauh. Namun saat menutup pintu, ia mendengar bully dia bergumam lirih. Cukup pelan, tapi tajam. Anak manja. Angelika berhenti sesaat. Tangannya mengepal. Tapi ia tetap melangkah. Bukan sekarang, Lydia. Belum sekarang. Sore menjelang, Angelika membuat satu keputusan penting. Michelle tidak akan tidur dengan rasa takut lagi.
Ia membawa Misel ke sebuah tempat yang tenang, rumah seorang teman dekatnya yang tinggal tidak jauh. Tempat yang cukup aman dan tidak bisa diakses Bu Lydia tanpa izin. Temannya tidak banyak bertanya, hanya memeluk Angelika saat melihat wajah Misel. Di sana, Angelika akhirnya punya ruang untuk bicara pelan dengan anaknya tanpa bayang-bayang Bu Lydia. Misel duduk di karpet, boneka di pangkuan, sementara Angelika duduk di depannya. "Misel," kata Angelika lembut, "ibu mau kamu cerita, sedikit aja. Nggak perlu semuanya sekaligus." Misel mengangkat wajah. Matanya ragu. Ia seperti menimbang apakah berkata jujur akan membunuhnya. "Nenek," Misel mulai, suaranya kecil. "Kalau ibu nggak ada, nenek suka marah." "Marah kenapa?" Kalau Misel banyak tanya, kalau Misel minta makan lagi, kalau Misel main boneka, nenek bilang berisik. Angelika menahan napas, memaksa diri tidak menangis di depan Misel. "Terus?" tanya Angelika, pelan. Misel menggigit bibir. "Nenek bilang, Misel harus bantu, harus cari uang. Biar nenek bisa. Bisa apa, sayang?" Misel menunduk dalam. "Biar nenek bisa ikut arisan," katanya. "Kalau enggak, nenek malu sama teman-temannya." Kalimat itu membuat Angelika seperti ditampar. Jadi benar, ini bukan sekadar benci repot. Ini soal gengsi. Soal foya-foya. Soal arisan. "Dia suruh kamu ke lampu merah?" tanya Angelika. Suaranya mulai gemetar. Misel mengangguk pelan. "Nenek bilang, ada ibu yang anterin." Misel cuma disuruh berdiri, terus kasih uangnya ke nenek. Air mata Misel jatuh. Misel takut. "Bu, tapi nenek bilang, kalau Misel nggak nurut, boneka Misel dibuang." Misel dikunci di kamar. Angelika menutup mulutnya, lalu menarik Misel ke pelukannya. Ia tidak sanggup menahan air mata lagi. "Misel, maafin ibu," bisik Angelika. "Ibu nggak tahu. Ibu salah." Misel memeluk ibunya balik, tapi tubuhnya masih gemetar. "Ibu jangan marah sama nenek," kata Misel, kalimat yang membuat Angelika semakin hancur. "Nanti nenek marah sama ibu, nanti ayah sedih." Angelika mengusap rambut Misel. "Sayang, kadang kita harus marah sama orang jahat supaya mereka berhenti." Misel terdiam. Dan di sela diam itu, Angelika sadar, Misel bukan tidak sayang pada dirinya. Misel terlalu sayang, sampai rela menelan luka sendirian demi menjaga rumah tetap utuh. Malam itu, ketika Misel akhirnya tertidur lebih tenang di tempat aman, Angelika mengeluarkan semua yang ia punya. Catatan, rekaman suara, uang receh dari tas Misel, kertas bertuliskan, "Setor ke nenek." Ia menatap benda-benda itu seperti menatap serpihan neraka yang baru terbuka. Kemudian ia menelepon seseorang yang bisa membantunya mendapatkan rekaman CCTV di perempatan lampu merah. Orang yang ia kenal dari jaringan bisnisnya, yang paham cara bergerak cepat tanpa banyak tanya. "Aku butuh rekaman CCTV di area ini, tanggal segini," kata Angelika tegas. "Ada anak di bawah umur. Aku butuh bukti." Di seberang, suara itu terdengar serius. "Saya coba, Bu. Kalau ada minimarket atau bank, biasanya CCTV-nya jelas." "Cari," kata Angelika. "Apapun." Setelah telepon ditutup, Angelika menatap layar ponselnya. Ada satu pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan. Tapi ia langsung tahu itu siapa. "Bu Lydia, kamu bawa Misel kemana? Jangan macam-macam ya, Angelika. Ibu ini cuma mau yang terbaik." Angelika tersenyum miring. Kalimat, "yang terbaik," itu seperti racun. Ia membalas singkat. "Angelika, Misel sama saya. Jangan cari." Tak ada emotikon. Tak ada basa-basi. Itu batas. Beberapa detik kemudian telepon Angelika berdering. Bu Lydia menelepon. Angelika mematikan panggilan itu. Telepon berdering lagi.
Ia matikan lagi. Sampai akhirnya Bu Lydia mengirim pesan. Bu Lydia, kalau kamu berani bikin ibu malu, kamu lihat saja akibatnya. Angelika memandangi pesan itu lama. Tangannya dingin, tapi pikirannya jernih. Ancaman. Bagus. Itu berarti dia takut. Angelika menaruh ponsel, menatap Michelle yang tertidur, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Mulai sekarang, aku yang pegang kendali. Keesokan paginya, Angelika akhirnya mendapat satu potongan yang ia tunggu. Ponselnya berdering. Orang yang ia minta tolong bicara cepat. Bu, saya dapat rekaman dari CCTV minimarket dekat perempatan. Angelika berdiri tegak. Ada Michelle? Ada. Jawab suara itu, berat. Dan ada seorang perempuan dewasa yang menurunkan Michelle dari motor. Anak itu bawa boneka. Perempuan itu. Setelah Michelle turun, dia langsung pergi. Anak itu kelihatan bingung, tapi kayak udah tahu harus ngapain. Angelika menutup mata. Dadanya berguncang, tetapi ia memaksa tetap tegak. Wajahnya kelihatan? Tanya Angelika. Kelihatan cukup jelas. Bu. Tapi saya belum tahu itu siapa. Saya kirim videonya sekarang. Telepon ditutup. Notifikasi masuk. Sebuah video. Angelika menatap layar seolah itu bom yang siap meledak. Jarinya gemetar saat menekan tombol play. Di layar, tampak perempatan lampu merah. Lalu motor berhenti. Perempuan dewasa menurunkan Michelle. Kecil, boneka di pelukannya. Perempuan itu menoleh sebentar ke arah kamera. Wajahnya terlihat. Bukan Bu Lydia. Tapi wajah itu familiar. Terlalu familiar. Angelika mematung, napasnya hilang. Karena perempuan itu adalah seseorang yang pernah ia lihat keluar masuk komplek. Pernah ia lihat berbicara dengan Bu Lydia. Pernah ia kira hanya teman arisan atau kenalan. Dan di detik itu, Angelika sadar, permainan Bu Lydia lebih rapi daripada yang ia bayangkan. Ia menggenggam ponsel kuat-kuat, matanya tajam. Jadi kamu nggak sendirian, Bu Lydia? Bisiknya. Lalu ia menekan tombol simpan, mengunci video itu seperti mengunci peluru. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah. Tapi di dada Angelika, badai belum juga reda. Video CCTV yang semalam ia simpan terasa seperti benda panas di telapak tangan, sebuah bukti yang bukan sekadar kecurigaan, melainkan kenyataan yang tidak bisa lagi dipelintir. Perempuan yang menurunkan Michelle di dekat lampu merah memang bukan Bu Lydia, tapi itu justru membuat semuanya semakin mengerikan. Karena artinya Bu Lydia tidak sekadar lalai. Bu Lydia mengatur. Angelika duduk di meja makan rumah temannya, menatap Michelle yang sedang menggambar di lantai. Michelle terlihat lebih tenang di tempat aman itu. Tetapi setiap kali pintu rumah berbunyi atau ada suara motor lewat, bahunya menegang refleks. Angelika mengelus punggung Michelle pelan, lalu menatap ponsel. Belum ada kabar dari Excel selain pesan singkat semalam. Excel, aku cari jadwal pulang. Aku nggak bisa tenang kalau belum lihat kalian. Angelika ingin membalas dengan kata-kata yang lembut, tapi kepalanya penuh rencana. Ia butuh Excel pulang, dan ia butuh pulang dalam kondisi yang tepat. Bukan sebagai anak mama yang mudah ditarik-tarik Bu Lydia, melainkan sebagai ayah yang melihat kenyataan. Di saat itulah ponselnya berdering. Nama yang muncul membuat Angelika menahan napas. Bu Lydia. Angelika tidak mengangkat. Ia membiarkan berdering sampai mati sendiri. Namun 1 menit kemudian, panggilan masuk lagi. Lalu pesan. Bu Lydia, kamu pikir kamu bisa bawa cucuku seenaknya? Balikin Michelle sekarang. Angelika menatap pesan itu, lalu membalas 1 kalimat saja. Angelika, Michelle anak saya. Dia aman bersama saya. Jangan ganggu. Beberapa detik kemudian, telepon kembali berdering. Angelika mengangkat kali ini, bukan karena takut, tapi karena ia butuh mendengar seberapa jauh Bu Lydia berani bermain. Halo, kata Angelika datar. Kamu ini gimana, Jel?
Bu Lydia langsung menekan, suaranya tinggi. Kamu bawa Michelle tanpa izin. Kamu bikin ibu panik. Panik. Angelika tertawa kecil tanpa humor. Kemarin saya yang panik saat lihat Michelle ngemis di lampu merah. Anak itu kabur. Aku udah cari. Bu Lydia memotong cepat. Kamu jangan bikin cerita seolah-olah aku jahat. Angelika menatap Michelle, memastikan anak itu tidak mendengar. Lalu ia berdiri, berjalan ke teras supaya suaranya lebih terkendali. Bu, ujar Angelika, suaranya pelan tapi tajam. Kalau Bu benar cari, harusnya Bu melapor satpam atau polisi. Tapi Bu enggak. Dan Bu juga kirim foto lama Michelle, menutupi keadaan. Di ujung sana, Bu Lydia terdiam sesaat, lalu nada suaranya berubah. Lebih halus, lebih licin. Kamu ini capek ya? Pasti karena kerja terus. Makanya jadi ngelantur. Bu Lydia menarik napas dramatis. Aku kasihan sama kamu sebenarnya. Tapi kamu jangan salah arah. Jangan bikin keluarga jadi berantakan. Angelika menutup mata sejenak. Kalimat itu mirip ancaman yang dibungkus nasihat. Keluarga sudah berantakan sejak Michelle dipaksa turun ke jalan, kata Angelika tegas. Dipaksa? Kamu nuduh aku lagi. Angelika menahan emosi. Besok Excel pulang. Kita bicara di rumah. Dengan kepala dingin. Suara Bu Lydia tiba-tiba lebih menusuk. Excel nggak akan percaya kamu. Kamu cuma istri yang jarang di rumah. Kamu pikir kamu hebat karena bisnis? Kamu lupa diri, Jel. Angelika menggigit bibir. Sampai besok, Bu. Ia menutup telepon. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut. Karena ia menyadari satu hal, Bu Lydia sudah mulai kehilangan kendali. Dan orang yang kehilangan kendali biasanya melakukan langkah nekat. Keesokan harinya, Excel pulang. Angelika menjemputnya di stasiun. Begitu melihat suaminya melangkah turun dengan seragam masinis, wajah lelahnya terlihat jelas. Mata cekung, bahu tegang. Angelika merasakan campuran rasa rindu dan sakit yang menyesakan. Excel mendekat cepat. Jel. Tanpa banyak kata, Angelika langsung memeluknya. Pelukan itu bukan pelukan manis seperti dulu. Itu pelukan orang yang baru melewati sesuatu yang hampir mematahkan. Excel memeluk balik, erat. Maaf, aku telat pulang. Angelika menghela napas. Yang penting kamu pulang. Excel menatap sekeliling. Michelle di mana? Angelika menunjuk ke mobil. Di dalam. Aku bawa dia biar kamu lihat sendiri. Excel membuka pintu mobil. Michelle duduk di kursi belakang, memeluk boneka. Begitu melihat ayahnya, mata Michelle langsung berkaca-kaca. Ayah? Suara Michelle kecil, seperti takut. Excel membeku beberapa detik, lalu berjongkok. Ia memegang tangan Michelle hati-hati. Sayang, suara Excel pecah. Kenapa kamu kurusan begini? Michelle menunduk. Michelle nggak apa-apa. Excel menatap Angelika, ada kemarahan dan rasa bersalah bercampur. Jel, ini beneran terjadi? Angelika mengangguk pelan. Aku jelasin di rumah. Tapi kamu harus janji satu hal. Apa? Tanya Excel cepat. Jangan langsung percaya siapapun, termasuk ibumu, sebelum kamu lihat bukti, kata Angelika tegas. Jangan biarkan dia main drama. Excel menelan ludah, lalu mengangguk. Aku janji. Mereka pulang. Mobil melaju ke rumah yang dulu Angelika anggap aman, rumah yang ternyata menyimpan luka. Begitu mereka sampai, Bu Lydia sudah berdiri di teras, seperti sudah menunggu dan sudah menyiapkan panggung. Wajahnya dibuat sedih, matanya dibuat berkaca-kaca. Excel, anakku. Bu Lydia menyambut dengan suara bergetar, langsung meraih tangan Excel. Kamu lihat kan? Istrimu ini, dia bawa cucuku pergi tanpa pamit. Aku ibu kamu. Sel, aku diperlakukan seperti orang jahat. Excel menarik napas panjang. Ia menoleh ke Michelle yang menempel pada Angelika, lalu kembali melihat Bu Lydia. Ibu, kata Excel, suaranya berat. Michelle kemarin, ngemis di lampu merah. Bu Lydia mendadak membelalak, lalu menutup mulut seolah terkejut. Apa? Ya Allah, itu pasti karena dia kabur. Aku udah cari.
Angelika menahan diri agar tidak langsung menampar topeng itu. Bu, stop, kata Angelika, datar. Bu Lydia menoleh. Kamu jangan nyela. Ini urusan ibu sama anak. Ini urusan Michelle, Angelika menegaskan, bukan urusan gengsi. Bu Lydia mengerjapkan mata. Gengsi apa? Kamu ngomong apa sih? Axel mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Kita masuk dulu. Mereka masuk ke ruang tengah. Angelika sengaja duduk di dekat Michelle, menggenggam tangan anak itu. Axel duduk di seberang, wajahnya tegang. Bu Lydia duduk dengan posisi paling nyaman, seolah ia tuan rumah yang sedang mengadili orang lain. Sel, kata Bu Lydia cepat, ibu cuma minta kamu adil. Ibu udah bantu ngurus Michelle saat kalian sibuk. Tapi istrimu ini, dia nggak pernah puas. Dia merasa paling benar. Axel menatap Angelika, lalu berkata pelan, Jel, jelasin pelan-pelan. Angelika menarik napas, membuka ponselnya, lalu meletakkannya di atas meja. Aku nemu Michelle di lampu merah, kata Angelika. Aku bawa dia pulang. Aku cek tasnya. Ada uang receh dan catatan, setor ke nenek. Aku juga nemu rekaman suara. Bu Lydia langsung menyela. Rekaman apa? Jangan fitnah ya. Angelika mengabaikan, lalu menekan tombol play. Suara Michelle yang terseduh terdengar pelan. Lalu suara Bu Lydia, dingin, tajam, jelas. Kalau kamu nggak bawa pulang uang, jangan balik. Boneka kamu juga aku buang. Ngerti? Ruang tengah membeku. Axel menatap ibunya, seperti baru melihat wajah yang tidak pernah ia kenal. Bu Lydia membatu sepersekian detik. Tapi lalu ia mendadak tertawa kecil. Tawa palsu yang dipaksakan. Itu bukan aku, kata Bu Lydia cepat. Itu bisa diedit. Sekarang orang bisa bikin apa aja. Angelika mengangguk pelan. Aku juga punya CCTV. Kata CCTV membuat bibir Bu Lydia sedikit bergetar. Tapi ia berusaha menutupinya dengan amarah. Angelika. Bu Lydia membentak. Kamu ngapain ngubek-ngubek bukti segala? Kamu mau bawa keluarga ke polisi? Kamu mau bikin nama Axel jelek? Axel berdiri tiba-tiba. Suaranya meninggi, tapi bukan untuk membela ibunya, melainkan karena hatinya meledak. Ibu, jawab aja. Axel menatap Bu Lydia tajam. Kenapa Michelle sampai takut sama ibu? Kenapa Michelle sampai di jalan? Bu Lydia membelalak seolah tersinggung. Aku ini ibu kamu, Sel. Kamu berani ngomong gitu? Michelle yang duduk di samping Angelika tiba-tiba menegang. Tangannya meremas boneka. Napasnya cepat. Matanya menatap Bu Lydia seperti menatap monster. Bu Lydia melihat Michelle, lalu menyeringai kecil. Senyum yang hanya sebentar, tapi cukup membuat Angelika melihat kebencian aslinya. Michelle, Bu Lydia memanggil dengan nada halus palsu. Sini ke nenek. Bilang ke ayah kamu. Kamu kabur kan? Kamu bandel kan? Michelle menggigil. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Axel berjongkok mendekat. Michelle, ayah nggak marah. Kamu cuma bilang yang sebenarnya. Michelle menatap ayahnya, lalu menatap ibunya. Air mata jatuh. Nenek, suara Michelle patah. Nenek suka marah kalau Michelle nggak bawa uang. Bu Lydia langsung berdiri. Lihat, dia ngarang. Anak kecil mana ngerti uang. Angelika berdiri juga. Suaranya tajam. Anak kecil ngerti uang karena dipaksa ngerti. Bu Lydia menunjuk Angelika. Kamu yang ngajarin dia ngomong begitu. Angelika menahan napas, mencoba tetap terkendali. Bu, cukup. Michelle trauma. Itu nyata. Bu Lydia menatap Michelle dengan kesal. Lalu ia berkata, tanpa lagi menahan wajah aslinya. Aku capek ngurus anak ini. Ruang tengah hening. Axel menatap ibunya. Ibu. Bu Lydia semakin panas, seperti air mendidih yang akhirnya tumpah. Topeng manisnya runtuh. Aku capek. Bu Lydia mengulang lebih keras. Kalian pikir aku pembantu? Aku ini punya hidup. Aku punya arisan, punya teman. Anak ini cuma nyusahin. Michelle tersentak seperti ditampar.
Ia memeluk boneka, tubuhnya meringkuk. Excel seperti tidak percaya. Ibu ngomong apa? Angelika merasakan kepalanya berdenyut. Ia menatap Bu Lydia tanpa berkedip. Jadi benar ya, Bu? Bu Lydia menepis. Benar apa? Kamu ini. Dan di puncak emosinya, Bu Lydia akhirnya melontarkan kalimat yang menjadi awal kehancurannya sendiri. Kalimat yang akan menghantui rumah itu lama. Dengan mata merah dan suara penuh kebencian, Bu Lydia berkata, "Anakmu tak mau kurus jadi aku usir saja." Kalimat itu menggema di ruang tengah seperti petir. Michelle menangis keras untuk pertama kalinya. Bukan tangis pelan yang ditahan, melainkan tangis anak kecil yang akhirnya runtuh. Angelika merangkul Michelle, menutup telinga anak itu agar tidak mendengar lagi. Tapi sudah terlambat. Kata-kata itu sudah masuk ke hati Michelle, menancap seperti duri. Excel berdiri kaku. Wajahnya putih, seperti kehilangan pijakan. "Ibu," suara Excel bergetar. "Ibu, benar-benar ngomong itu?" Bu Lydia seperti baru sadar telah kelewatan. Tapi ia terlalu bangga untuk meminta maaf. Ia malah mendengus. Iya, aku usir. Biar kamu tahu rasanya." Bu Lydia membentak. "Kalian sibuk terus. Anak ini bikin rumah jadi berantakan." Angelika menatap Bu Lydia, dan saat itu kemarahan Angelika berubah bentuk. Bukan lagi ledakan, melainkan keputusan. Ia berdiri, memegang tangan Michelle, lalu menatap Excel. "Sel," kata Angelika tegas. "Mulai hari ini, Michelle nggak boleh ditinggal sama Bu Lydia lagi. Dan Bu Lydia, nggak boleh sentuh Michelle." Bu Lydia tertawa sinis. "Kamu berani larang aku di rumahku sendiri?" Angelika menjawab pelan, tetapi suaranya seperti pisau. "Ini juga rumah Michelle. Dan aku ibunya." Bu Lydia menyipitkan mata. "Kalau kamu berani macam-macam, aku bisa bikin bisnis kamu jatuh, Angelika. Aku punya teman-teman. Aku bisa sebar cerita kamu ibu buruk. Kamu pikir orang bakal beli skincare dari ibu yang gak bisa urus anak?" Ucapan itu adalah ancaman terakhir Bu Lydia. Ancaman yang dibuat dengan keyakinan bahwa ia punya kuasa sosial. Excel menatap ibunya dengan mata merah. "Ibu, sampai segitunya?" Bu Lydia mengangkat dagu. "Aku cuma jaga nama keluarga." Angelika tersenyum tipis. "Baik, kalau Bu mau main nama, kita lihat siapa yang malu duluan." Bu Lydia tersentak. "Maksud kamu?" Angelika tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan ponsel, menunjukkan layar video CCTV yang sudah siap diputar, tanpa menyalakannya. Bu Lydia menatap layar itu. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup. Lalu Bu Lydia menarik napas, berusaha mengembalikan kekuatan dengan cara paling klasik. Kabur sambil menyimpan ancaman. "Sudah." Bu Lydia mengambil tasnya. "Aku nggak mau ngomong sama kalian. Kalian tuh anak nggak tahu diri." Ia melangkah menuju pintu dengan langkah cepat. Tapi sebelum keluar, ia menoleh, menatap Angelika dengan senyum sinis. "Kamu pikir kamu menang?" kata Bu Lydia pelan, tetapi jelas. "Aku belum mulai. Angelika, kamu lihat saja. Aku bisa bikin semua orang percaya kamu yang salah." Lalu pintu dibanting. Suara bantingan itu membuat Michelle tersentak dan menangis lagi. Excel berdiri di tengah ruang tamu seperti patung. Napasnya berat, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Angelika dan Michelle, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku nggak nyangka." Suara Excel patah. "Aku bener-bener nggak tahu." Angelika memegang tangan suaminya. Suaranya tegas tapi lembut. "Kamu nggak tahu, Sel, tapi sekarang kamu tahu. Dan kita nggak boleh biarin ini kejadian lagi." Excel mengangguk, air mata jatuh dari ujung matanya. "Aku salah, aku terlalu percaya." Angelika menatap Michelle yang masih terseduh, bonekanya basah oleh air mata. Dalam hati Angelika berjanji, bukan janji manis, tapi janji yang disertai rencana. Bu Lydia boleh ancam nama baikku, boleh ancam bisnisku. Tapi satu hal yang dia lupa. Angelika menatap ponselnya, menatap bukti-bukti yang sudah ia kumpulkan. Kalau topengnya sudah retak, tinggal aku yang memecahkannya sampai hancur. Dan malam itu,
Di rumah yang dulu terlihat aman, Angelika mulai menata langkah balasan, langkah yang tidak akan memberinya ruang untuk mundur. Malam setelah pertengkaran itu, rumah terasa seperti baru saja melewati gempa, masih berdiri, tapi retak di banyak sisi. Michelle tidur di kamar Angelika malam itu. Bukan karena manja, tapi karena tubuh kecilnya gemetar setiap kali terdengar suara pintu atau langkah berat dari luar. Boneka kesayangannya tetap dipeluk, kini basah oleh sisa air mata. Axel duduk di tepi ranjang, memandangi anaknya yang terlelap dengan napas tersengal-sengal, seolah baru selesai dikejar mimpi buruk. Angelika berdiri di ambang pintu, tangan menyilang di dada. Matanya lelah, tapi tajam. "Sel," panggilnya pelan. Axel menoleh. Wajahnya kusut. Ada amarah yang tertahan, tapi lebih banyak rasa bersalah. "Aku?" Axel menelan ludah. "Aku nggak siap dengar ibu ngomong kayak gitu." Angelika mengangguk. Suara rendahnya tegas. "Aku juga nggak siap lihat anakku di lampu merah." Axel menunduk. "Aku salah, Jel. Aku terlalu percaya sama ibu. Aku pikir, ya ibu memang kadang cerewet, tapi nggak mungkin jahat sama cucu sendiri." Angelika melangkah masuk, duduk di sisi lain ranjang, mengusap rambut Michelle pelan. "Orang jahat itu nggak selalu kelihatan jahat," katanya lirih. "Kadang mereka paling rapi pakai topeng." Axel menarik napas berat. "Kita harus gimana sekarang?" Angelika menatap suaminya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini pecah, ia bicara dengan nada yang tidak meminta izin. "Kita nggak harus gimana, Sel? Kita akan bergerak." Angelika menahan gemetar di suaranya. "Aku punya bukti. Aku punya rekaman. Aku punya catatan. Aku punya video CCTV. Aku punya saksi dari guru dan satpam. Ini bukan lagi soal keluarga. Ini soal keselamatan Michelle." Axel mengangguk cepat. Matanya memerah. "Aku ikut kamu. Bilang aja aku harus ngapain." Angelika menatap Michelle yang tidur. Yang pertama, Michelle nggak boleh sendirian lagi. Yang kedua, Bu Lydia nggak boleh punya akses ke Michelle. Yang ketiga, kita pastikan Bu Lydia nggak bisa mengulang ini ke siapapun. Axel terdiam. "Maksud kamu, bawa ini ke polisi?" Angelika mengangguk tanpa ragu. "Iya." Axel menatap wajah Angelika, lalu menutup mata sejenak seperti menelan kenyataan pahit. "Oke," katanya akhirnya. "Aku setuju." Angelika menghembuskan napas panjang. Bukan lega, lebih seperti seseorang yang akhirnya berhenti tenggelam dan memutuskan berenang. "Sel," kata Angelika, "apapun yang terjadi nanti, kamu jangan mundur." Axel menatapnya dan mengangguk sekali. Dalam. "Aku nggak akan mundur. Demi Michelle." Pagi hari berikutnya, balasan Bu Lydia datang lebih cepat daripada yang Angelika kira. Angelika baru saja sampai kantor, membawa Michelle, karena ia tidak sanggup meninggalkan anak itu walau sebentar, ketika tim customer service mengetuk pintu ruangannya dengan wajah panik. "Bu," kata salah satu staf, "ini, tiba-tiba banyak chat masuk. Banyak yang nanya rumor." Angelika menatap layar laptop yang disodorkan. Chat demi chat muncul seperti banjir. "Bu, bener ya anak Bu Angelika mengemis? Katanya Bu Angelika ibu karir yang ninggalin anak. Aku lihat di grup WA, katanya ada kasus keluarga. Saya mau refund, takut brandnya bermasalah." Angelika diam. Tenggorokannya seperti ditahan tangan. Tapi bukan tangan panik, tangan dingin. Ia mengangkat kepala. "Sumbernya dari mana?" Staf itu ragu. "Dari grup, dari share-share WhatsApp. Ada yang bilang, orang dekat keluarga, yang cerita." Angelika sudah tahu siapa orang dekat keluarga itu. Bu Lydia. Bukan hanya marah. Bu Lydia menyerang tepat ke titik yang ia anggap paling lemah. Nama baik, bisnis, kepercayaan publik. Dan itu artinya Bu Lydia memang berbahaya. Karena ia tidak peduli merusak apapun demi menang. Angelika menoleh ke Michelle yang duduk di sofa ruangannya, menggambar pelan. Michelle tidak tahu badai di luar sedang memperebutkan namanya. Michelle hanya tahu ibunya sekarang ada dekat dia. Angelika berdiri, menatap stafnya. "Dengar," katanya tegas. "Kalian tetap jawab pelanggan dengan sopan. Jangan menyebar spekulasi.
Bilang kita fokus kualitas produk dan layanan. Untuk rumor pribadi, kita akan keluarkan pernyataan resmi bila perlu. Staf itu mengangguk, tapi jelas masih panik. Angelika melanjutkan, suaranya lebih tenang. Aku yang pegang. Jangan ada yang balas dengan emosi. Setelah staf keluar, Angelika menatap ponselnya. Ada puluhan notifikasi dari nomor tak dikenal dan beberapa dari kontak lama. Teman arisan Bu Lydia, kenalan jauh, bahkan ada satu nomor yang mengaku media online. Angelika tidak membalas satupun. Ia hanya mengambil tangkapan layar, screenshot, satu persatu. Mengumpulkan semua serangan itu seperti mengumpulkan serpihan kaca. Kalau Bu Lydia mau main kotor, aku akan pastikan kotorannya jadi bukti. Siang itu, Angelika melakukan dua hal sekaligus. Mengamankan Michelle dan mengunci langkah hukum. Ia mengantar Michelle ke tempat konseling anak yang direkomendasikan wali kelasnya. Axel ikut. Wajahnya kaku, tapi tangan besarnya menggenggam tangan Michelle dengan cara yang membuat Michelle sedikit lebih tenang. Di ruang tunggu, Michelle menatap ayahnya. Ayah? Ayah marah sama nenek. Axel menelan ludah. Ia berjongkok agar sejajar. Ayah marah, karena ada yang nyakitin kamu, jawab Axel pelan. Tapi ayah nggak akan biarin kamu sendirian lagi. Michelle berkedip, lalu mengangguk kecil. Boneka dipeluk lebih kuat. Namun kini pelukannya tidak setegang kemarin. Setelah Michelle masuk ruang konseling, Angelika menarik Axel ke sudut ruang tunggu. Aku sudah buat janji sama pengacara, bisik Angelika. Axel menatapnya. Sekarang? Setelah ini, aku juga mau bikin laporan resmi ke unit yang menangani perempuan dan anak, kata Angelika. Aku nggak mau ini berhenti di urusan keluarga. Axel mengangguk. Aku ikut. Mereka berangkat begitu sesi konseling selesai, meninggalkan Michelle sebentar dengan pendamping yang aman, orang yang Angelika percaya. Di kantor pengacara, Angelika meletakkan semua bukti di atas meja. Catatan, setor ke nenek, uang receh di tas, rekaman suara Bu Lydia, video CCTV, keterangan guru, dan catatan satpam komplek. Pengacara itu membolak-balik berkas, wajahnya semakin serius. Ini berat, katanya akhirnya. Ada unsur penelantaran dan eksploitasi anak. Kalau bukti ini lengkap, proses bisa berjalan. Angelika mengangguk, matanya tegas. Saya cuma mau satu, Bu Lydia berhenti. Saya nggak peduli dia keluarga siapa. Axel yang duduk di sebelahnya menunduk, lalu berkata pelan, itu ibu saya. Tapi saya juga nggak mau menutup mata lagi. Pengacara itu menatap Axel, lalu mengangguk singkat. Keputusan paling penting justru dari ayahnya. Kalau bapak mendukung, posisi ibu Angelika akan jauh lebih kuat. Axel menarik napas panjang. Saya dukung. Angelika merasakan sesuatu menghangat di dada. Bukan bahagia, tapi semacam keteguhan baru. Ia tidak sendiri. Sore hari, Bu Lydia membuat langkah berikutnya. Axel menerima telepon dari nomor yang ia kenal sangat baik. Begitu ia mengangkat, suara Bu Lydia langsung menyembur tanpa salam. Sel, kamu kemana aja? Ibu dipermalukan sama istrimu. Bu Lydia menangis keras. Tangis yang terdengar seperti sedih, tapi di baliknya ada amarah. Axel memejamkan mata. Ibu, saya dengar rekamannya. Tangis Bu Lydia berhenti mendadak, seolah tombolnya dicabut. Rekaman apa? Bu Lydia mencoba menipu, tapi suaranya sudah goyah. Rekaman suara ibu ngancam Michelle, kata Axel, kali ini tegas. Dan saya lihat Michelle. Ibu jangan bohong lagi. Bu Lydia berubah taktik cepat. Kamu percaya sama istrimu? Istri kamu itu licik. Dia bisa edit. Dia bisa bayar orang buat bikin video. Kamu lupa, dia pengusaha. Dia punya duit. Axel menggertakkan gigi. Ibu, cukup. Bu Lydia membentak. Suaranya naik. Ibu cuma capek. Ibu cuma mau kalian tahu rasanya. Michelle itu anak manja. Anak itu bikin repot. Axel menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan nada yang membuat ruang sekitarnya terasa dingin. Ibu boleh benci saya. Ibu boleh benci Angelika. Tapi ibu nggak punya hak nyakitin Michelle. Di ujung sana, Bu Lydia terdiam. Lalu suara Bu Lydia berubah pelan, licin lagi.
Kalau kamu melawan ibu, Sel, ibu bisa bikin hidup kalian berantakan. Ibu punya banyak teman. Ibu bisa bikin kamu dimutasi. Ibu bisa. Ancaman itu saya simpan. Potong Excel, suaranya datar. Kalau perlu, saya rekam. Bu Lydia tersentak. Kamu. Mulai hari ini, lanjut Excel, ibu jangan datang ke Misel. Jangan telepon Misel. Jangan cari-cari Misel. Bu Lydia tertawa sinis, tapi nadanya sudah gemetar. Kamu berani ngomong begitu sama ibumu sendiri? Excel menatap Angelika yang berdiri di sebelahnya, lalu menjawab dengan suara yang nyaris patah tapi tetap tegas. Saya berani, karena saya ayah Misel. Telepon ditutup. Excel mengembuskan napas panjang, tangannya gemetar. Angelika memegang tangannya sebentar. Kamu kuat, bisik Angelika. Excel menatapnya, mata merah. Aku cuma telat sadar. Bu Lydia tidak menyerah. Malam itu, rumor semakin melebar. Di akun media sosial brand Angelika, kolom komentar mulai dipenuhi sindiran. Ada yang memancing, ada yang menuduh. Bahkan ada akun anonim yang menuliskan, pengusaha skincare tapi anaknya disuruh ngemis. Angelika membaca komentar-komentar itu dengan wajah tenang, tapi di dalam dirinya ada lava yang siap meletus. Ia menutup ponsel dan memilih melakukan hal yang jauh lebih berbahaya bagi Bu Lydia, mengatur panggung balik. Esoknya, Angelika meminta pengacaranya mengirimkan surat resmi, somasi, terkait pencemaran nama baik dan ancaman, sekaligus menyertakan permintaan agar Bu Lydia tidak mendekati Misel. Namun Angelika tidak berhenti di situ. Ia tahu Bu Lydia hidup dari citra, dari arisan, dari pujian teman-temannya. Kalau Bu Lydia mau menjatuhkan Angelika melalui orang banyak, maka Bu Lydia juga harus jatuh melalui orang banyak, dengan bukti, bukan teriakan. Angelika menghubungi satu persatu pihak yang relevan. Wali kelas Misel, pihak sekolah, satpam komplek, bahkan pengelola RT RW yang pernah melihat Bu Lydia mondar-mandir dengan teman-temannya. Ia tidak mengumbar drama. Ia hanya berkata satu kalimat yang selalu sama. Saya perlu perlindungan untuk anak saya. Dan saya perlu saksi bahwa ini benar. Banyak orang awalnya ragu. Tapi ketika Angelika menunjukkan bukti, wajah mereka berubah. Ada yang menutup mulut, ada yang menghela napas, ada yang marah. Salah satu ibu tetangga bahkan berkata lirih, pantas Misel sering kelihatan murung. Saya pikir dia cuma pemalu. Angelika mengangguk. Dia pemalu karena dibikin takut. Sementara itu, Bu Lydia menyiapkan pertahanan terakhirnya. Hari itu Bu Lydia datang ke sekolah Misel. Dengan pakaian rapi, senyum manis, dan nada suara lembut, ia mendekati satpam sekolah. Saya neneknya Misel. Saya mau jemput cucu saya. Ada keperluan keluarga, kata Bu Lydia manis. Satpam sekolah mengerutkan kening. Misel, hari ini nggak masuk, Bu. Bu Lydia tetap tersenyum. Oh ya? Kalau begitu saya tunggu di sini. Saya mau bicara sama gurunya. Wali kelas Misel yang sudah mendapat pesan dari Angelika langsung keluar dengan wajah waspada. Bu Lydia, sapa sang guru, sopan tapi tegas. Ada yang bisa saya bantu? Bu Lydia memasang wajah sedih. Bu guru, saya ini kasihan. Angelika itu bawa Misel, tapi saya nggak dikasih ketemu cucu sendiri. Saya cuma mau cucu saya baik-baik. Angelika itu terlalu sibuk, Bu. Anak itu diabaikan. Wali kelas Misel menatap Bu Lydia beberapa detik. Lalu ia berkata pelan, namun jelas. Bu Lydia, saya sudah melihat kondisi Misel. Saya juga sudah dengar penjelasan orang tuanya. Kalau memang Bu Lydia keberatan, silakan bicarakan lewat jalur resmi. Tapi sekolah tidak bisa mengizinkan siapapun menjemput Misel tanpa izin orang tua. Senyum Bu Lydia retak. Ia berusaha menahan, tapi ada kilat amarah yang muncul. Kamu berpihak ke Angelika? Bu Lydia mendesis. Guru itu menghela napas. Saya berpihak ke keselamatan anak. Bu Lydia menggertakkan gigi. Ia berbalik pergi. Namun sebelum pergi, ia sempat berbisik dengan suara rendah yang membuat guru itu merinding. Kalau begitu, kita lihat siapa yang akan menang. Saat Angelika mendengar Bu Lydia mencoba mendekati sekolah, ia tidak lagi menunda. Sore itu,
Angelika dan Excel datang ke kantor polisi bagian pelayanan yang menangani perempuan dan anak, didampingi pengacara. Angelika menyerahkan semua bukti. Di ruangan itu, Angelika bicara tanpa tangis, tanpa teriakan. Ia bicara seperti pebisnis yang mempresentasikan data. Tapi kali ini datanya adalah penderitaan anaknya. Ini rekaman suara, ujar Angelika. Ini catatan setoran. Ini uang receh dari tas. Ini CCTV. Ini keterangan sekolah. Petugas mencatat. Wajahnya serius. Excel menambahkan dengan suara bergetar tapi tegas. Saya ayahnya. Saya baru tahu. Tapi saya mendukung laporan ini. Di titik itu, Angelika melihat sesuatu berubah pada Excel. Ia bukan lagi suami yang tidak tahu kondisi rumah. Ia menjadi ayah yang memegang garis depan. Keluar dari kantor polisi, Angelika merasa lututnya hampir lemas. Bukan karena takut, melainkan karena menyadari betapa selama ini ia menahan semuanya sendirian. Ia menatap Excel. Terima kasih. Excel mengangguk. Suaranya serak. Aku harusnya bilang itu dari dulu. Malamnya, Bu Lydia menerima pukulan yang tidak bisa ia atur dengan drama. Somasi sampai. Lalu panggilan klarifikasi dari pihak berwenang menyusul beberapa hari setelah laporan dibuat. Bu Lydia mulai panik. Ia mengirim pesan ke Excel, ke Angelika, ke siapapun yang bisa ia tarik. Bu Lydia, Sel, ibu sakit. Ibu pusing. Kamu tega bikin ibu begini? Bu Lydia, Angelika, kalau kamu tarik laporan, kita bisa damai. Bu Lydia, ibu cuma hilaf. Ibu cuma emosi. Angelika membaca pesan-pesan itu sambil menatap wajah Michelle yang sedang makan di meja. Lebih lahap daripada sebelumnya, walau masih sering menoleh cemas. Angelika tidak membalas. Ia hanya berkata pada Excel, pelan tapi pasti. Orang yang menyesal beneran akan minta maaf ke Michelle, bukan menekan kita. Excel mengangguk. Namun Bu Lydia belum selesai. Hari berikutnya, ketika Angelika sedang menghadiri rapat penting lewat video call di kantor, rapat yang tidak bisa ia tinggalkan karena menyangkut pengiriman besar, ia menitipkan Michelle di ruang sebelah, bersama satu staf perempuan yang ia percaya dan security kantor. Michelle menggambar, boneka di sampingnya. Wajahnya mulai tenang. Lalu telepon kantor berdering. Security mengangkat. Wajahnya berubah. Beberapa detik kemudian, security mengetuk pintu rapat Angelika dengan cepat dan panik. Bu Angelika, ada masalah. Angelika menutup mik rapatnya. Apa? Di bawah, ada seorang perempuan mengaku dari pihak keluarga. Dia bawa surat, katanya mau ambil Michelle karena Bu Angelika tidak layak mengasuh. Dan, security menelan ludah. Dia datang sama orang yang sama seperti di video CCTV itu, Bu, yang pernah antar anak kecil ke lampu merah. Angelika merasa darahnya turun ke kaki. Di mana Michelle? Tanya Angelika cepat, suaranya dingin. Masih di ruangan, Bu. Pintu terkunci. Tapi mereka ngotot. Angelika berdiri mendadak. Kursinya mundur keras. Rapat di layar masih berjalan. Suara peserta rapat memanggil namanya. Tapi Angelika tidak peduli. Ia berlari menuju ruangan Michelle. Begitu pintu dibuka, Michelle menoleh dan langsung berdiri. Wajahnya pucat. Ibu, ada nenek? Suara Michelle kecil dan ketakutan itu kembali muncul. Angelika memeluk Michelle. Gak ada yang bisa ambil kamu. Dengar ya. Ibu di sini. Dari jendela, Angelika melihat ke bawah. Bu Lydia berdiri di lobi gedung, rapi, penuh percaya diri, seperti perempuan yang yakin masih punya kuasa. Di sampingnya, seorang perempuan lain berdiri dengan wajah pura-pura biasa. Perempuan yang pernah menurunkan Michelle di lampu merah. Bu Lydia mendongak seolah tahu Angelika melihatnya, lalu tersenyum. Senyum itu bukan senyum manis. Itu senyum orang yang terdesak, dan siap melakukan apapun. Ponsel Angelika bergetar. Pesan masuk dari Bu Lydia. Bu Lydia, kalau kamu nggak tarik laporan, aku pastikan Michelle nggak akan aman dimanapun. Angelika mematung sepersekian detik. Lalu ia menatap Michelle, anaknya yang memeluk boneka sambil gemetar. Di belakang ketakutan Michelle, Angelika merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat dari marah. Naluri ibu yang tidak bisa ditawar. Ia mengusap kepala Michelle, lalu berkata pelan, penuh janji. Mulai hari ini,
Nenek nggak akan punya ruang lagi buat ngancam kamu. Angelika mengangkat ponselnya, menekan satu nomor yang sudah ia simpan dari proses laporan. Dan ketika sambungan tersambung, Angelika berkata tegas. Saya Angelika. Orang yang saya laporkan sedang ada di gedung kantor saya sekarang. Dia mencoba mengambil anak saya. Saya butuh bantuan sekarang. Pintu ruang rapat masih terbuka ketika Angelika menutup telepon. Dadanya naik turun, tapi matanya tajam. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berharap pada keajaiban dan mulai memegang kendali. Di belakangnya, Michelle memeluk boneka kesayangannya sampai jemarinya memutih. Anak itu menatap ibunya dengan wajah pucat. Ibu. Michelle takut, bisik Michelle. Angelika berjongkok, menatap Michelle sejajar, menahan air mata yang ingin tumpah. Dengar ya, sayang, ujar Angelika pelan, suaranya hangat tapi tegas. Kamu nggak salah. Kamu nggak pernah salah. Yang salah itu orang dewasa yang jahat. Michelle menggigit bibir. Air matanya jatuh. Sekarang Michelle ikut ibu. Jangan lepas tangan ibu. Michelle mengangguk cepat. Angelika menggandeng Michelle, keluar dari ruangan itu menuju koridor kantor. Dua security yang tadi berjaga langsung berdiri tegap. Staf perempuan yang menemani Michelle terlihat menangis. Wajahnya campuran takut dan marah. Maaf, Bu, saya. Angelika menggeleng. Kamu nggak salah. Makasih udah jaga. Lalu Angelika menatap security. Pintu akses ke lantai ini kunci. Jangan izinkan siapapun naik tanpa izin saya. Siap, Bu. Angelika menatap Michelle lagi, menenangkan anak itu dengan usapan pelan di punggung. Di bawah sana, di lobi gedung, Bu Lydia masih berdiri dengan wajah rapi, tas branded menggantung di lengan. Bibirnya tersenyum seperti menonton pertunjukan yang ia yakini akan ia menangkan. Di sampingnya perempuan yang ada di video CCTV berdiri diam. Tetapi dari gelagat tubuhnya terlihat gelisah. Bu Lydia mengangkat ponselnya, mengetik sesuatu cepat, mungkin pesan ancaman baru. Angelika tidak membalas. Ia hanya menunggu. Dan ketika pintu lobi bergeser terbuka, dua petugas datang bersama pihak keamanan gedung. Mereka berjalan cepat dan langsung mengarah ke Bu Lydia. Angelika memandangi dari atas, tangan Michelle erat digenggam. Pemandangan itu terasa seperti adegan yang selama ini ia bayangkan dalam kepala. Topeng itu akan runtuh di hadapan banyak mata. Tapi kenyataan tetap membuat lututnya lemas. Bu Lydia langsung memasang wajah paling terluka. Ada apa ini? Bu Lydia berseru, suaranya nyaring. Saya cuma mau jemput cucu saya. Salah satu petugas berbicara tegas. Ibu Bu Lydia, kami menerima laporan bahwa ibu mencoba mengambil anak di bawah umur tanpa izin orang tua. Mohon ikut kami untuk klarifikasi. Bu Lydia tertawa kecil yang dibuat-buat. Klarifikasi? Saya neneknya. Ini masalah keluarga. Kalian jangan ikut campur. Petugas tidak terbawa drama. Ibu, ini terkait laporan sebelumnya tentang dugaan eksploitasi anak. Kami minta ibu kooperatif. Kata, eksploitasi anak, terdengar di lobi seperti bom kecil. Orang-orang yang sedang menunggu lift menoleh. Ada yang berhenti berjalan. Ada yang berbisik. Bu Lydia pucat sepersekian detik, lalu cepat menutupinya dengan marah. Kalian fitnah. Bu Lydia membentak. Anak itu anak manja. Ibu itu, menantu saya yang gak bisa urus keluarga. Perempuan di samping Bu Lydia menunduk. Tangannya meremas tali tasnya. Ia terlihat ingin mundur. Tapi Bu Lydia menahan lengan perempuan itu seolah ia barang. Petugas melirik perempuan itu. Ibu juga ikut. Perempuan itu tersentak. Saya cuma. Bu Lydia membentak. Diam. Suara Bu Lydia terlalu keras. Terlalu panik. Dan itu justru membuat semua orang makin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Angelika menelan ludah. Di sampingnya, Michelle memandang ke bawah, lalu mendadak tubuhnya kaku. Nenek, bisik Michelle. Angelika cepat-cepat memalingkan wajah Michelle dari jendela. Jangan lihat, sayang. Ibu yang urus. Michelle menggeleng kecil, air mata jatuh. Michelle, takut nenek marah. Angelika meraih pipi Michelle, memaksa Michelle menatapnya. Biar nenek marah, kata Angelika tegas, namun lembut. Yang penting Michelle selamat. Lalu Angelika mengambil napas panjang, mengangkat dagu, dan berjalan turun bersama Michelle dan Axel, yang baru saja tiba setelah menerima panggilan Angelika. Axel menyusul dengan langkah cepat. Matanya merah, rahangnya mengeras. Begitu sampai di lobi, Bu Lydia langsung berteriak, memanggil Axel. Sel, lihat, istri kamu ini bawa polisi buat mempermalukan ibu kamu. Axel berhenti tepat di depan Bu Lydia. Tatapannya dingin, berbeda dari Axel yang selama ini selalu menunduk menghormati ibunya. Ibu, kata Axel pelan,
Yang mempermalukan ibu, bukan Angelika. Bu Lydia membelalak. Apa? Axel menunjuk Michelle yang berdiri di belakang Angelika, memeluk boneka, wajahnya ketakutan. Lihat anak itu, ujar Axel, suaranya pecah tapi tegas. Itu cucu ibu. Yang ibu bilang, repotin, dan ibu usir. Bu Lydia tergagap. Aku ngomong gitu karena emosi. Angelika maju, menatap Bu Lydia lurus. Emosi bukan alasan menyuruh anak 8 tahun cari uang di jalan, kata Angelika, suaranya datar seperti hakim. Bu Lydia menelan ludah, lalu tiba-tiba menoleh ke Michelle, berusaha menekan anak kecil itu seperti biasa. Michelle, Bu Lydia berkata dengan nada halus palsu. Sini, bilang sama mereka. Kamu kabur kan? Kamu suka bohong kan? Michelle menggigil. Tangannya meremas boneka. Angelika memegang bahu Michelle. Michelle nggak perlu jawab kalau belum siap. Namun Michelle tiba-tiba mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca, tapi di dalamnya ada sesuatu yang baru, seperti titik kecil keberanian yang akhirnya menemukan tempat. Michelle menatap Bu Lydia, suaranya pelan tapi jelas. Nenek, Michelle menelan ludah. Michelle nggak bohong. Semua orang diam. Bu Lydia tersentak, seolah tidak menyangka cucu yang biasanya menunduk ini berani mengucap kalimat itu. Michelle melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Nenek suruh Michelle berdiri di lampu merah. Nenek bilang kalau Michelle nggak bawa uang, Michelle jangan balik. Nenek bilang boneka Michelle dibuang. Air mata Michelle jatuh. Tubuhnya gemetar. Axel menutup wajahnya sejenak. Kemudian memeluk Michelle dari samping. Cukup, sayang, bisik Axel. Ayah dengar. Bu Lydia tampak seperti kehabisan napas. Matanya liar, mencari cara membalikkan situasi. Kamu. Bu Lydia menunjuk Angelika. Kamu ngajarin dia ngomong begitu. Kamu. Salah satu petugas memotong tegas. Ibu Bu Lydia, mohon ikut kami. Bu Lydia berteriak, suaranya melengking. Sel, kamu tega. Aku ibu kamu. Axel menatap ibunya. Kali ini tidak ada ragu. Ibu juga tega, jawab Axel pelan. Dan saya akhirnya ngerti. Bu Lydia mengibas-ngibaskan tangan, mencoba melepaskan diri. Tasnya terjatuh. Orang-orang menonton. Beberapa merekam diam-diam. Bu Lydia tampak ingin menerkam, tetapi petugas menahannya. Perempuan yang pernah mengantar Michelle ke lampu merah akhirnya menangis dan berkata terbata. Saya disuruh. Saya cuma dikasih uang, saya nggak tahu anaknya. Tidak tahu? Angelika menatapnya tajam. Kamu antar anak kecil ke jalan untuk ngemis. Kamu mau bilang kamu nggak tahu itu salah? Perempuan itu menunduk, menangis lebih keras. Petugas mencatat, lalu membawa mereka pergi untuk proses lebih lanjut. Dan saat Bu Lydia digiring keluar lobi, Bu Lydia menoleh terakhir kali. Tatapannya menusuk Angelika, penuh kebencian. Angelika tidak mundur. Ia berdiri tegak, memeluk Michelle. Topeng itu runtuh, bukan karena Angelika berteriak, tetapi karena kebenaran. Hari-hari setelah itu tidak langsung indah. Angelika tidak akan membohongi dirinya sendiri. Proses yang melibatkan laporan dan pemeriksaan itu melelahkan. Ada panggilan klarifikasi, ada pertanyaan yang membuat dada sesak, ada momen ketika Michelle menangis di malam hari karena mimpi buruk. Namun yang berbeda, kini Michelle tidak sendirian. Setiap kali Michelle terbangun dengan napas tersengal, Angelika ada di sana. Setiap kali Michelle menatap pintu ketakutan, Axel ada di sana. Meski baru pulang dinas, ia tetap duduk di lantai kamar Michelle sampai anak itu tenang. Dan yang paling penting, Michelle mulai belajar bahwa bicara itu tidak selalu membuat rumah runtuh. Suatu sore, setelah sesi konseling, Michelle duduk di jok belakang mobil. Boneka kesayangannya berada di pangkuan, tapi kali ini pelukannya lebih santai. Ibu, panggil Michelle pelan. Angelika menoleh. Iya, sayang. Michelle ragu sebentar, lalu berkata, Michelle dulu nggak cerita, karena Michelle takut ibu sedih. Angelika merasakan matanya panas. Ia menepi sebentar, menahan mobil di pinggir jalan yang sepi, lalu menoleh penuh. Ibu sedih. Iya, Angelika mengangguk pelan. Tapi ibu lebih sedih kalau Michelle sakit sendirian. Kalau kamu sedih, bilang ya. Ibu mau sedih bareng. Ibu mau kuat bareng kamu. Michelle menatapnya, lalu mengangguk. Perlahan, anak itu tersenyum kecil. Kalau gitu, Michelle mau cerita satu lagi. Katanya pelan. Angelika mengusap rambut Michelle. Cerita apapun boleh. Michelle mengangkat bonekanya sedikit. Boneka ini, kemarin hampir jatuh ke got waktu Michelle lari. Michelle takut, kalau boneka hilang, ibu juga hilang. Kalimat itu menghantam Angelika lebih keras daripada semua ancaman Bu Lydia. Angelika memeluk Michelle erat. Ibu nggak akan hilang, bisiknya. Ibu pulang. Beneran pulang. Bisnis Angelika sempat terguncang, tapi tidak runtuh. Ada pelanggan yang pergi karena termakan rumor. Ada komentar jahat yang terus berdatangan. Tetapi ada juga hal yang tidak Angelika duga, dukungan.
Beberapa pelanggan setia mengirim pesan. Bu, saya doakan ibu dan anak sehat. Terima kasih sudah berani melindungi anak. Kami percaya pada kualitas produk dan integritas ibu. Angelika tidak mengumbar detail kasus di publik. Ia tidak menjual luka anaknya. Ia hanya mengeluarkan pernyataan singkat melalui tim PR. Kami sedang menangani persoalan keluarga yang melibatkan keselamatan anak. Kami meminta ruang dan menghargai privasi. Bisnis tetap berjalan dengan standar kualitas yang sama. Pernyataan itu sederhana, tapi tegas. Dan perlahan, badai mereda. Angelika belajar mendelegasikan. Ia menunjuk manajer operasional yang lebih kuat, membagi tugas yang selama ini ia pegang sendirian, dan membuat satu jadwal yang ia tulis besar-besar di papan kamarnya. Wakil, tidak bisa diganggu. Sore hari, ia menjemput Michelle sendiri bila bisa. Malam hari, ia selalu meluangkan waktu membaca buku sebelum tidur. Walau cuma 15 menit, tapi tatap muka, tanpa laptop. Excel juga berubah. Ia mengajukan penyesuaian jadwal, tidak selalu berhasil, tetapi ia berusaha. Setiap kali ia pulang, ia tidak lagi langsung rebahan. Ia duduk bersama Michelle, bertanya hal-hal kecil. Pelajaran apa hari ini? Gambar apa yang dibuat? Cerita apa di buku? Michelle perlahan kembali menjadi anak 8 tahun. Bukan anak 8 tahun yang membawa beban orang dewasa. Beberapa bulan kemudian, hari itu datang. Hari ketika Angelika dan Excel membawa Michelle melewati perempatan lampu merah yang dulu menghancurkan dada Angelika. Michelle duduk di kursi belakang, memeluk boneka. Tapi kali ini ia tidak gemetar. Lampu merah menyala. Mobil berhenti. Di sisi jalan, masih ada anak-anak kecil. Masih ada orang yang menadahkan tangan. Jakarta tidak berubah hanya karena keluarga Angelika berhasil keluar dari neraka kecil mereka. Angelika menatap keluar, lalu menoleh ke Michelle. Michelle, kata Angelika pelan. Kamu masih takut sama tempat ini? Michelle menatap lampu merah beberapa detik. Lalu ia menggeleng. Masih sedih, jawab Michelle jujur. Tapi Michelle nggak takut, karena ibu sama ayah ada. Excel menoleh dari kursi depan, tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Lampu merah masih menyala. Angelika membuka laci kecil di mobil, mengambil beberapa kotak makanan dan air mineral, yang memang ia siapkan setiap minggu. Ia tidak mau memberi uang langsung yang bisa memperpanjang eksploitasi, tapi ia bisa memberi makan dan memilih jalur bantuan yang lebih aman. Sel, kata Angelika pada Excel. Kita berhenti sebentar setelah lampu hijau. Di minimarket depan, aku mau titip donasi ke program yang jelas. Biar bantuan kita nggak salah sasaran. Excel mengangguk. Aku setuju. Michelle menatap ibunya, lalu tersenyum. Ibu. Michelle mengangkat bonekanya. Kalau nanti kita ke toko buku, Michelle mau beli buku cerita yang akhirnya bahagia. Angelika tertawa pelan, lalu menahan air mata. Kita beli, kata Angelika. Kita beli banyak. Biar Michelle punya banyak akhir bahagia. Lampu hijau menyala. Mobil bergerak. Dan saat mereka melaju, Angelika merasa sesuatu yang lama hilang kini kembali. Rasa pulang. Bukan pulang secara alamat, tapi pulang secara hati. Malam itu, di rumah, Michelle duduk di lantai kamar, membuka buku baru dari toko buku. Angelika duduk di sampingnya, Excel bersandar di pintu, memandang mereka dengan senyum lelah yang damai. Michelle tiba-tiba menutup bukunya, menatap orang tuanya. Ibu, ayah. Iya, jawab Angelika. Michelle ragu, lalu berkata dengan suara kecil tapi mantap. Michelle senang, sekarang rumah nggak menakutkan. Angelika mengusap pipi Michelle, lalu mengecup keningnya. Karena rumah ini, rumah kita, kata Angelika. Rumah yang melindungi, bukan melukai. Excel melangkah mendekat, duduk berjongkok, memeluk keduanya. Maaf ya, bisik Excel, suaranya serak. Ayah telat pulang. Tapi ayah janji, sekarang ayah pulang beneran. Michelle memeluk ayahnya, lalu memeluk ibunya, dan untuk pertama kalinya, pelukan itu tidak penuh ketakutan, tidak penuh kekhawatiran, hanya hangat. Di luar kamar, rumah itu sunyi. Tidak ada lagi suara Bu Lydia, tidak ada lagi topeng manis yang menyimpan racun. Yang ada hanya 3 orang yang akhirnya belajar. Kadang keluarga tidak hancur karena kebenaran terungkap. Keluarga justru hancur karena kebenaran dipendam. Dan ketika kebenaran akhirnya keluar, rumah yang semula retak bisa dibangun ulang, lebih kuat,
Lebih jujur, lebih aman. Angelika menatap Michelle yang mulai mengantuk. Boneka kesayangannya terselip di samping bantal. Saat lampu kamar dimatikan, Michelle berbisik sebelum benar-benar tertidur. Ibu. Iya, sayang. Besok, Michelle mau sarapan sama ibu. Angelika tersenyum dalam gelap. Besok, ibu bangun paling pagi. Dan di malam itu, Angelika tahu. Ia tidak hanya menyelamatkan Michelle. Ia menyelamatkan arti rumah. Selesai.